yang baru bergabung hari ini atau bulan ini, bulan Juni ini baru bergabung bersama Basu ya. Oke, wah ada nih Bu Deswita ya. Kemudian Ibu Triani, saya baru bergabung 2 hari. Wah, oke luar biasa. Bu Puji ada dong. Terus Bu Rina, Bu Pusbah sudah 1 minggu ya. Wah, ini luar biasa nih. Bu Nata Sofia baru sore tadi bergabung dan sudah mau join di acara training hari ini ya. Ini ada yang baru gabung minggu ini, ada yang tanggal 6. Wah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk semua mitra Basu di seluruh Indonesia, terutama yang bergabung ya. Kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya. Semoga bisa menghasilkan bisnis yang sukses dan juga berkah ya untuk sesama ya. Nah, oke. Saya izin untuk share screen dulu ya, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, ini adalah acara kita hari ini. Untuk hari Rabu adalah Basu Business Presentation ya, dan hari ini akan dibawakan oleh 2 pembicara luar biasa yang akan sharing ya. Dan yang pertama akan sharing adalah mitra Basu yang sudah mendapatkan peringkat sebagai elit, yaitu Ibu Hasrawati dari Makassar ya. Oke, dan di sini juga sudah hadir ya bersama kita untuk Bu Hasrawati. Nah, ini sedikit untuk edifikasi beliau, ya ini latar belakang beliau. Untuk Ibu Hasrawati sendiri adalah ibu rumah tangga ya, dengan 3 anak. Beliau berdomisili di Makassar dan mantan perawat di salah satu rumah sakit terbesar di Makassar ya. Nah, beliau ini yakin resign dari pekerjaan dan fokus ikut ke bisnis Basu karena sudah kenal ya dengan owner di bisnis sebelumnya. Dan juga tapi karena menyesal nih ya, jadi karena sudah pernah menjalankan bisnis MLM sebelumnya, karena nggak fokus ya, masih tengok kanan kiri, masih tertarik sama bisnis lain, dan juga sempat juga terjebak money game ya, hingga rugi hingga ratusan juta rupiah ya. Kemudian tahun 2023 bertemu bisnis Basu melalui upline-nya Ibu Maharani dan mengikuti ya, menuruti dan menduplikasi bisnis beliau, sehingga berhasil sukses di Basu, berhasil menjual 500 paket produk stokis melalui Ibu Maharani, kemudian mendapatkan trip jalan-jalan ke Thailand, lalu trip ke Eropa ya. Kemudian 3 bulan ini juga join tembus 100 juta profesional dan juara 3 master stokis terbaik ya. Kemudian 5 bulan ini tembus peringkat elit 200 juta dan voucher promo wisata ya. Kemudian membeli Honda BRV dari hasil keuntungan master stokis. Nah, ini kira-kira yang sudah beliau dapatkan dari Basu ya. Oke, nah ini adalah sertifikat commission reward yang sudah beliau terima. Ini totalnya sudah 400 juta ya, dan mungkin juga masih bertambah ya sampai hari ini. Oke, nah ini kata-kata motivasi dari Ibu Hasrawati sendiri ya. Jadi sukses ini tidak ada yang kebetulan, apalagi instan. Jadi sukses itu butuh proses yang melelahkan dan harus mau capek. Jadi harus mau repot dan berkorban. Jadi sukses itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah menikmati saja prosesnya, berdoa dan meminta terus-menerus, karena kita tidak tahu doa yang mana yang akan dikabulkan Tuhan, dan jangan pernah berhenti sebelum sampai di tujuan ya. Luar biasa sekali ya. Pastinya mitra Basu sudah nggak sabar ya, sudah pengen mendengarkan sharing ya dari Bu Hasrawati ini sendiri. Nah, sebelum kita dengarkan sharing dari Bu Hasrawati ya, mari kita saksikan sama-sama video yang berikut ini. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk Recording in progress. menjadi berani, karena harus
membuatmu percaya. Kamu terhebat seperti singa. Tak perlu sungguh hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa seperti singa sungguh hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat. Raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Oke, itu dia tadi ya untuk profil beliau. Nah, mari kita sambut bersama Ibu Hasrawati. Oke, ya sudah hadir di sini Ibu Hasrawati. Oke ya. Oke, halo Ibu Hasrawati. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah kabar baik. Makasih. Oke, cantik sekali ya Ibu Hasrawati malam hari Makasih ini. ya. Berkat Oke ini. ya, mungkin luar biasa ya. Nah, itu nanti boleh disaringkan juga ya ke mitra-mitra semuanya ya. Boleh mungkin sapa-sapa dulu untuk mitra Basu semuanya yang sudah hadir pada malam ini. Bu Hasra, silakan Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua member Basu, tim saya maupun yang crossline, pokoknya semua member Basu dan calon member Basu dimanapun berada. Karena kalau mau disebutkan satu persatu kotanya pasti tidak akan habis. Karena begitu banyaknya yang sudah semakin mengenal Basu. Jadi member Basu itu bukan cuma dari Makassar saja, dari luar Makassar itu luar biasa juga antusiasnya. Jadi salam kenal dari saya dan selamat malam. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa membantu membuka pikiran teman-teman yang selama ini mungkin sudah jenuh atau sudah bosan dengan dunia MLM. Dan saya tahu, saya yakin di dalam Zoom ini di berapa peserta ya sekarang 550, wow luar biasa. Terima kasih teman-teman. Saya yakin dan percaya pasti banyak suhu yang join di Basu. Tapi mungkin masih ragu karena begini, untuk meyakinkan diri sendiri saja itu susah, apalagi meyakinkan orang lain. Jadi sekali lagi buat semua peserta yang ada di dalam ruangan Zoom malam ini, saya hanya mau menginformasikan dan menyampaikan bahwa kalian semua berada di dalam ruangan Zoom ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur Tuhan. Mengenai kapan saya sukses di Basu, kapan saya bisa seperti Bu Hasra, kapan saya bisa jadi master, kapan saya bisa jadi ini. Yang penting jangan bilang kapan saya bisa jadi owner ya. Bisa sih, tapi bukan di Basu. Pasti bisa teman-teman. Dengan cara apa? Itu tadi, melalui proses. Dan ingat, proses orang itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Sama seperti saya, kalau ada yang melihat saya sekarang, pasti mereka berpikir, wah enak ya Ibu Hasra, karena pertama-pertama di Makassar enak, membernya sudah banyak. Tapi mereka tidak tahu proses saya itu bisa sampai ke titik ini 10 tahun teman-teman. Saya berjuang dan berdoa. Sampai terus terang terakhir itu, tahun 2023 saya sudah berhenti. Karena saya sudah capek. Tadi profil saya sudah dibagikan, jadi untuk mempersingkat waktu saya tidak usah terlalu panjang memperkenalkan diri saya. Saya hanya mau sharing bagaimana saya bisa sampai terjebak di Basu. Terus terang saya bilang tadi, saya ketinggalan momen di business owner sebelumnya. Kenapa saya berani resign? Karena itu yakin, saya sudah melihat sepak terjang owner. Jadi sekarang tugas kita adalah mengulang kembali apa yang sudah pernah owner berikan ke mitra-mitra di bisnis yang sebelumnya. Nah di situ saya teman-teman join di bisnis owner sebelumnya itu saya 8 tahun penuh dengan proses. Saya 8 tahun itu berhasil mencetak sertifikat hanya 200 juta.
Padahal itu proses semua saya lalui. Tapi kan saya kembali lagi bilang, setiap orang prosesnya beda-beda. Kenapa bisa sampai 8 tahun cuma segitu bonus saya? Karena kalau saya tidak salah 2014 ya, saya join awal itu 9 tahun yang lalu saya join, itu masih harga 100.000 dan saya member-member awal. Saya join bulan November. Saya join tapi saya tinggalkan. Sama teman-teman di Basu ini, saya tidak mau teman-teman sudah join lalu meninggalkan. Join dengan meninggalkan dengan catatan mau mencari bisnis yang jauh lebih besar. Nah, logikanya begini teman-teman. Kalau bisnis 100.000 saja Anda tidak mampu merekrut orang, atau dengan bisnis 100.000 saja Anda bosan, apa kabar? Kira-kira ada tidak bisnis di bawah 100.000 yang beredar di luar sana? Ada tidak? Kalau ada saya juga mau join. Ada. Tapi apa? Money game. Yang like-like, masukkan 20.000, masukkan 100.000, masukkan ini ujung-ujungnya, masukkan lebih besar. Itu namanya judi. Saya pun teman-teman 2 kali terjebak di bisnis seperti itu. Padahal saya sudah ada di bisnis owner yang sebelumnya. Tapi karena saya mau dapat uang yang banyak tanpa melalui proses, saya mau jadi orang kaya yang tidak pontang-panting ke sana kemari. Jadi saya mau uang saya bekerja. Saya masukkan uang saya, iya. Memang bekerja 2-3 bulan, bulan keempat saya jatuh miskin. Ya tidaklah, maksudnya tidak sampai miskin-miskin amat. Yang jelasnya saya sempat menggadai BPKB mobil hanya untuk memodali bisnis bodong saya kemarin. Sampai akhirnya saya hilang itu 240 juta. Tidak ada satu orang pun yang tahu dan tidak ada satu orang pun yang saya libatkan ketika saya jatuh. Jadi proses kita itu tidak perlu orang tahu. Orang tahu itu melihat hasil, baru kita istilahnya, karena ada memang tipe-tipe orang yang seperti itu. Contoh kemarin Ibu Linda Maca kan bilang, jangan pernah prospek 3 macam orang ini. Saudara, tetangga, dan teman. Itu betul. Nah sekarang banyak yang mengeluh, sudah banyak member, sudah banyak ini. Sekarang pertanyaannya, di antara penduduk Indonesia mana lebih banyak? Teman kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau orang yang kita tidak kenal? Jadi kalau pasti jawabannya lebih banyak orang yang kita tidak kenal. Jadi kalau alasan saya tidak punya teman atau saya tidak punya saya tidak punya koneksi atau tidak punya, itu cuma alasan. Karena buktinya ini kita skip saja yang tiga tipe orang ini, kita skip saja, itu mungkin jumlahnya hanya 25% dari sekian persen manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi peluang kita lebih besar daripada alasan. Nah, jadi begitu teman-temannya. Jadi intinya kalau mau sukses jangan pernah beralasan, itu saja. Dan ingat, kembali lagi saya menginformasikan bahwa saya berbicara seperti ini bukan karena kekuatan saya. Bukan, saya semua itu kembalikan sama Tuhan. 10 tahun bukan waktu yang singkat untuk berproses bisa sampai di posisi yang sekarang. Walaupun ini ya, doakan teman-teman ya, bulan depan saya usahakan akhir bulan ini saya master. Itu juga berkat saya berterima kasih sama top leader saya yang luar biasa sudah memperkenalkan bisnis Basu kepada saya. Yang terus terang sebelumnya itu kami sudah pernah jatuh sama-sama di bisnis online, sudah pernah terjebak di bisnis yang ownernya juga yang istilahnya tidak jelas. Nah, saya join di Basu itu bulan 6, saya orang bilang the power of kepepet. Kenapa? Karena suami saya itu bulan 5 itu waktu Ibu Mahrani sudah join akhir bulan 5, dia itu sudah hubungi saya, Mbak Hasra ada saya mau bicarakan. Tapi begini, ketika kita masih berada di posisi nyaman, posisi enak, pasti kita cuek dengan yang adanya peluang. Jadi sama seperti itu, saya bilang sudahlah, saya Mbak Ran sudah, istilahnya saya bilang saya bosan, saya sudah tidak mau main dunia MLM, saya sudah menutup buku untuk MLM 10 tahun, saya rasa sudah cukup waktuku berjuang. Tapi karena Tuhan sudah mengatur semuanya, mungkin saya masih sombong karena saya masih terima gaji suami saya. Pertengahan bulan itu suami saya di PHK. Jadi ketika dia di PHK 80 orang dari kantor tanpa ada sebab musababnya, alasan karena omsetnya menurun, itu yang kita tidak bisa jamin ya teman-teman. Kenapa kita harus berbisnis dan kenapa kita harus punya potensi, bahwasanya saya harus bisa, selain saya menjadi karyawan, saya harus punya potensi di tempat lain. Nah, itulah gunanya. Ketika suami saya di PHK, saya sempat juga ya stres, ya drop, ya. Karena bagaimana? Di saat saya dengan suami saya memutuskan untuk saya bilang begini, Papa, sekarang begini, kita sudah tertipu selama 10 tahun di dunia MLM, capek. Tidak ada yang sesuai dengan ekspektasi realita, tidak ada, pokoknya sudah capek.
kita sekarang menjadi karyawan saja. Jadi saya kan D3 keperawatan, saya perawat. Jadi saya sudah bulat tekad untuk menjadi perawat sampai pensiun, tidak usah berbisnis. Jadi saya kuliah berapa bulan, suami saya di PHK. Nah, di situ waktu dia di PHK, saya mulai terbuka pemikiran saya. Aduh, kayaknya saya harus berbisnis, saya tidak tahu. Nah, ini yang saya bilang tidak ada yang kebetulan. Akhirnya awal bulan itu, karena saya takut tidak terima gaji lagi. Suami saya gajinya ya lumayan. Saya takut tidak terima itu uang. Jadi awal bulan itu saya telepon Ibu Rani, Mbak Ran, kemarin katanya ada bisnis ya, mau tanya saya bisnis apa sih? Nah, itu kan Tuhan sudah bukakan hati saya untuk menelpon Ibu Maharani. Bisnis apa sih? Jadi saya telepon dia. Dia bilang, ada ini bisnis owner, bla bla bla. Saya dengar nama owner siapa? Owner yang mana? Karena kita banyak apa ya, sudah banyak owner yang kita ikuti. Owner Muhammad Daud katanya begini, wah masa iya kan bisnisnya masih bagus. Ibu Hasrah sekarang join saja. Nah, saya sebenarnya sebelum saya telepon Ibu Maharani, saya sudah minta uang pesangon suami saya. Saya bilang, Papa sini untuk uang. Saya mau kembali ke bisnis owner yang sebelumnya. 10 tahun saya melanglang buana, saya kembali teman-teman. Saya mau kembali sampai saya digosipkan. Akhirnya kembali, akhirnya melanglang buana kembali. Pokoknya tapi saya tidak peduli dan saya terus terang tinggalkan bisnis owner bukan karena bisnisnya yang tidak bagus, bukan karena ownernya tidak bagus, karena ya maaf, upline saya yang tidak amanah. Saya tinggalkan. Tapi pada saat saya kepepet, saya mencari bisnis apa yang tepat, hanya bisnis owner. Tapi sekali lagi Tuhan itu kuasanya luar biasa. Saya dipertemukan kembali dengan owner, tapi bukan di bisnis yang sebelumnya. Nah, pas saya tahu ini owner buat bisnis baru 100.000, saya tidak langsung ditawari Ibu Maharani, Mbak Hasrah jadi stokis. Ini Mbak Hasrah pertama loh di Makassar tidak ada begini. Doa saya satu persatu selama 10 tahun itu terjawab dengan kata-kata, dengan ajakan Ibu Maharani, ayo Bu Hasrah, ini kalau mau jadi jalan-jalan ke luar negeri bisa jadi stokis, daftar bla bla bla. Impian saya semua ada di situ. Jadi saya kira-kira kalau saya tidak mengambil peluang itu dan saya tidak berdoa sama Tuhan, betulkah ini jawaban dari doaku selama 10 tahun? Jadi saya gaskan, saya join tanggal 3, besoknya saya jadi stokis. Saya daftar suami saya 1 minggu jual produk 500 paket. Tidak sampai 1 minggu. Saya ditawari sama Pak Bos untuk jadi master stokis, saya sikat. Dia bilang, Pak Bos, pagi, siang, sore, malam. Nah itu yang saya luar biasanya, karena saya berpikir begini, orang lain saja tahu potensi saya, masa saya tidak bisa gebrak diri saya untuk menjadi luar biasa. Jadi saya beranikan diri, terus terang teman-teman, pesangon suami saya itu tidak cukup untuk mendaftar master stokis. Jadi saya daftar master stokis itu karena dibilang Mbak Hasrah jadi master stokis pertama di Makassar dan itu tidak boleh ada kedua ketiga. Jadi Mbak Hasrah sendiri di Makassar. Dan memang tujuan kami selama ini berbisnis sampai kena tipu itu karena selalu mau jadi orang pertama. Nah, itulah lagi jawaban doa Tuhan. Sampai akhirnya saya merelakan, saya harus gadai emas saya. Saya gadai emas saya daftar master stokis, saya langsung lolos Eropa. Nah, setelah itu produk saya jual bagaimana? Produk dari Jakarta, dari pusat ke Makassar itu prosesnya 14 hari. Jadi produk belum datang, pin sudah terjual 500. Produk baru datang, saya daftar master stokis 2.500 paket, itu terjual tidak sampai 1 bulan, hanya 3 minggu. 3 minggu. Jadi teman-teman, ketika kita yakin, ketika kita percaya, Tuhan itu bukakan jalan sampai kita pun berpikir tidak mungkin, mustahil pun ternyata luar biasa. Impian kami apa? Mau passive income. Di saat orang lain kerja, kita santai-santai, uang tetap masuk. Nah, bisnis yang tepat itu ada di Basu. Saya tidak mau takabur, teman-teman. Dibilang, sombong sekali Basu, bla 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 begini. Tidak, teman-teman. Ini dari cerita saya, kita bisa simpulkan, tidak ada yang kebetulan. Tuhan itu sudah atur. Saya bilang tadi, saya hampir kembali di bisnis owner yang sebelumnya. Tapi Tuhan bilang, tempatmu sudah bukan di situ, ada di Basu. Jadi saya bilang sama teman-teman yang berjumlah 600 sekarang, tidak ada yang kebetulan. Anda berada di ruangan ini, di dalam ruangan ini, tinggal bagaimana Anda menyikapi, bagaimana Anda menerima, bagaimana teman-teman mau berproses dan berjuang. Yang jelas saya hanya bisa menginformasikan, tidak ada yang kebetulan. Pegang saja kata-kata saya dan nikmati saja prosesnya pasti. Saya bisa raih 400 juta, belum 400 juta. Bonusku 200 juta itu selama 6 bulan saya keluar dari zona nyaman. 2 bulan saya jalankan Basu, saya harus memilih. Sekali lagi saya bilang, hidup adalah pilihan.
Ketika kita mau sukses, harus memang ada yang dikorbankan. Saya perawat 12 tahun, bahkan di bulan Januari 2023 saya sudah mau resign, tapi saya belum yakin dengan bisnis yang saya jalankan pada saat itu. Ketika ketemu Basu, saya tutup telinga, tutup mata, karena saya pakai prinsip kereta api. Kalau kita mau sukses, kita harus jadi orang yang tuli, jadi orang yang tidak mendengar apa kata-kata orang, karena terus terang ada yang mengatakan sama saya, kau orang bodoh. Di saat suamimu di PHK, kau berani resign. Apa yang kau andalkan dari Basu? Memangnya Basu ini bisa menjamin? Saya cuma bisa bilang, tidak ada yang menjamin di dunia ini. Kenapa? Suamiku pergi kerja pagi-pagi baik-baik, saya tidak pernah berpikir bahwasanya dia pulang akan membawakan saya surat PHK. Dia di PHK tanpa ada sebab musabab, 80 orang. Memang perusahaan sudah istilahnya ya namanya omset menurunnya, pasti mau tidak mau ada beberapa orang yang harus lengser. Dan itu tidak pernah ada di dalam mimpi saya. Karena saya doakan suami saya naik pangkat supaya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan gaji beliau yang kami akan tabung, ternyata hilang. Dan itu cara Tuhan untuk supaya saya mau kembali ke dunia MLM. Cara Tuhan itu merebut dulu. Tapi bagaimana supaya kita bisa move on? Bagaimana supaya bisa kita kuat? Satu, ikhlas. Dan itu kata-kata ikhlas hanya 5 huruf, tapi untuk menjalankan memang susah. Tapi 10 tahun saya sudah jatuh bangun, saya cuma bilang sama suami saya, kita lihat berlian apa yang Tuhan mau siapkan di depan. Saya ikhlas, karena saya berpikir memang tidak ada yang bisa jamin, dan Tuhan jawab semuanya hanya ketika saya join di Basu. Jadi bulan 5 suami saya akhir bulan itu terakhir terima gaji, akhir bulan 6 itu saya sudah terima gaji, dan gajinya itu berkali-kali lipat dibanding gaji yang sudah hilang. Karena apa? Saya ikhlas, teman-teman. Jadi teman-teman, singkat cerita, buat teman-teman yang sudah lama berproses, yang sudah lama berjuang mati-matian di bisnis sebelumnya, mari kita ulangi proses tak. Hanya butuh 6 bulan, teman-teman. 6 bulan saya tidak injak pasar. 6 bulan saya tidak antar jemput anak saya les. 6 bulan saya tidak mandi teratur. Bahkan di 6 bulan itu 2 kali saya kambut tipesku. 2 kali. Karena apa? Saya tahu peluang tidak akan datang 2 kali. Dan saya tidak mau kehilangan momen, tidak mau kehilangan peluang di bisnis owner yang sekarang ini. Percaya teman-teman, yakin saja. Tapi memang susah. Sekali lagi, untuk meyakinkan diri sendiri saja susah. Apalagi meyakinkan orang lain. Oke, teman-teman. Jadi tadi owner si telepon. Katanya Ibu Hasrah saja isi dulu. Karena kebetulan dia lagi di jalan. Jadi sambil kita sebelum masuk ke ini ke materi inti, karena saya minta tolong untuk dibawakan acara BBP. Terus terang teman-teman, kalau mau sukses satu juga kuncinya, lakukan apa yang tidak pernah teman-teman lakukan. Coba pikir, kenapa saya belum sukses? Jangan tanya karena saya tidak dikasih modal sama upline saya. Jangan tanya karena upline saya jauh. Jangan tanya karena upline saya cuek. Coba tanya top leader saya, Ibu Maharani. Yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, upline sudah menginformasikan ada bisnis yang bagus dan peluangnya bagus, ambil saja, sikat saja. Saya bertemu dengan Ibu Maharani itu kemarin setelah bonus saya sudah 200 juta lebih. Beliau tidak pernah privat saya 4 mata. Kami hanya telepon dan video call, tapi saya selalu pegang kata-katanya. Saya menemukan berlian di Makassar. Jadi itu bukan karena mau sombong atau orang Makassar bilang tale-taleka makan puji, bukan teman-teman. Tapi memang saya selalu berprinsip, orang lain saja bisa percaya dengan kemampuan saya, masa saya tidak bisa taklukkan diriku sendiri untuk menggebraknya. Berbicara di depan orang 600 orang sebanyak ini, terus terang, saya memang gemetar. Terus terang ini pengalaman kedua kali saya berbicara di depan Zoom yang ratusan orang. Tapi karena saya mau sukses dan saya memang mau keluar dari apa yang tidak biasa. Saya 10 tahun itu memang tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini. Makanya saya tidak pernah sukses-sukses. Nah, kalau mau sukses harus melakukan apa yang tidak biasa kita lakukan. Saya roadshow keluar daerah, tinggalkan suami saya, tinggalkan anak saya, tidur di Wisma, tidur di hotel, tidur di penginapan tanpa keluarga. Bahkan kemarin itu saya keluar kota dengan suami saya, perjalanan 12 jam. Saya ke Luwu Timur, kemana? Katanya Palopo, hanya 8 jam, ternyata 12 jam. Kami keluar jam 4 subuh, sampai di sana jam 4 sore. Saya home sharing sampai jam 7 malam. Jam 7 malam kami tinggalkan itu kampung sampai di kota jam 9. Jam 9 saya start Makassar.
tanpa istirahat. Istirahat hanya di perbatasan. Itu pun 15 menit. Sampai kembali kami di Makassar itu jam 9 pagi. Kenapa? Karena ada anak yang kami tinggalkan 2 orang di dalam rumah yang harus bersekolah besok paginya. Jadi begitu teman-teman, lakukan apa yang tidak biasa dilakukan. Sampai teman saya yang tinggal itu di Lubuk, dia bilang sopir daerah pun tidak ada yang berani bisa pepes pulang pergi seperti itu. Nah, suami saya tidak pernah membawa kendaraan sejauh itu. Jadi itu contoh teman-teman, keluar dari zona nyaman, lakukan apa yang tidak biasa kita lakukan. Yang penting masih masuk di akal. Jadi betul-betul di Basu itu, kalau ada istilah the real kerja keras dibayar pantas, saya sudah rasakan. Dan saya sudah buktikan teman-teman. Saya tidak bercerita bohong sedikit pun, tidak ada. Jadi saya bercerita ini ya, bebas. Karena apa? Itu sudah saya rasakan. Dan itu sudah saya, sudah saya lakukan, bukan berdasarkan pengalaman orang lain. Tidak teman-teman, berdasarkan pengalaman pribadi saya yang begitu pahit. Tapi ketika kita ikhlas teman-teman, luar biasa hasilnya. Jadi tetap fokus saja di Basu teman-teman. Terus buat member baru yang baru join di Basu ini, kita dengarkan sama-sama tentang produk Basu, tentang perizinannya. Karena Basu, kenapa juga saya semakin yakin di Basu? Karena selama ini saya kalau join bisnis MLM di Aja itu saya tidak pernah tanya legalitasnya. Tapi di Basu teman-teman sudah sangat luar biasa, legalitas sudah aman ya. Jadi kita lanjut kembali ke materi. Rencana masa depan. Rencana masa depan itu memiliki usaha sendiri. Pasti semua teman-teman yang maaf ya sekali lagi yang bekerja sebagai karyawan, pasti gajinya itu hanya cukup untuk saya, sekali lagi minta maaf, bukan untuk memandang enteng atau anggap remeh teman-teman yang bekerja sebagai karyawan, baik itu PNS ataupun karyawan swasta. Ini berdasarkan pengalaman saya sebagai karyawan suami istri yang 12 tahun dan suami saya 22 tahun terima gaji dari gaji karyawan. Tapi gaji karyawan terus terang memang tidak seberapa, tapi bisa mampu mencukupi biaya hidup kita. Tapi untuk dari gaji karyawan, untuk memiliki usaha sendiri saya rasa itu tidak mungkin. Kecuali kita mengutang di bank dan bank keluarkan modal untuk buka usaha, itu bisa. Tapi untuk menjalankannya sambil bekerja itu agak susah. Memiliki usaha sendiri kita harus tahu juga usaha yang seperti apa. Contoh saya konvensional, saya punya depot. Depot itu teman-teman untuk mengurus saja depkesnya ke sana kemari itu ribet. Sedangkan memiliki usaha sendiri di Basu itu kan ketika kita join 100.000, kita sudah dapat satu hak usaha, satu toko. Cara mengembangkannya ya terserah dari teman-teman. Bagaimana caranya, modalnya dari mana ya terserah dari teman-teman. Saya hanya bisa bagikan bahwasanya di Basu itu kita bisa menjadi pengusaha hanya dengan modal 100.000. Next, memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Nah, siapa kira-kira di sini yang sama seperti saya? Saya terus terang bisa menyekolahkan 3 anak kami di sekolah ternama di Makassar, salah satu sekolah ternama di Makassar yang mungkin notabene kalau orang melihat profesi saya, maaf ya, bukan saya sekali lagi menganggap remeh, dari gaji saya mungkin itu tidak bisa. Karena biaya sekolah saja satu anak itu berapa, tapi kami mampu menyekolahkan 3 anak kami di sekolah swasta. Dan itu tidak putus. Ketika suami saya di PHK, hanya satu kekhawatiran saya. Anak saya yang pertama itu masuk SMA. Dan saya sudah setujui pembayaran sekolah tiap bulan berapa. Dan saya sudah bayar DP puluhan juta. Nah, ketika suami saya di PHK, saya langsung takut. Bagaimana caranya saya bayar? Sedangkan saya sudah bayar ini. Anak saya juga sudah senang. Impiannya bersekolah lanjut. Sekolah lanjutannya itu di sekolah ternama. Nah itu, tapi saya ikhlas teman-teman. Sekali lagi, akhirnya melalui bisnis Basu, bonus Basu, saya bisa membiayai 3 anak saya tetap bersekolah di sekolah ternama di Makassar. Next. Nah, memiliki kebebasan finansial. Terus terang teman-teman, siapa di sini yang saya rasa 600 peserta di sini semuanya mau. Kenapa mau masuk ke Basu? Kenapa mau join di Basu? Kenapa pontang-panting 10 tahun saya keluar masuk dunia MLM? Itu karena kami mau memiliki kebebasan finansial. Di saat orang lain bekerja, kami sudah santai-santai. Kenapa? Saya berani memasukkan uang saya di jalan yang salah.
saya mau uang saya yang bekerja, tapi itu salah teman-teman. Saya memasukkan uang saya karena saya mau uang yang bekerja untuk saya. Ada kebebasan finansial dengan memasukkan uang saya, uang yang bekerja, kami duduk-duduk diam, dengar, dapat duit, itu betul. Tapi hanya terjadi dalam 4 bulan. Setelah itu kami scam, selesai masalah. Jadi kalau mau memiliki kebebasan finansial harus tahu dulu bagaimana itu bisnis yang kita jalankan, bagaimana usaha yang kita jalankan, betul-betul tidak bisa membuat kita finansial ke depannya atau hanya sesaat. Next, memiliki kebebasan waktu. Kenapa saya berani resign di Basu dan kenapa kami suami istri begitu yakin di Basu? Karena yaitu doa 10 tahun yang sudah terjawab. Dulu kalau kami, saya suami istri kan kerja, jadi setiap Sabtu Minggu harus anak-anak dibawa jalan-jalan. Atau saya kan perawat, jadi liburnya itu jarang Sabtu Minggu. Suami saya liburnya Sabtu Minggu. Jadi kalau libur itu, saya libur hari Senin, suami saya cuti. Saya biasa marah, kenapa cuti? Dia bilang, Mak, itu anak-anak sudah dari Senin sampai Jumat, kita tinggalkan di rumah dengan kesibukan bekerja. Mereka butuh kasih sayang yang istilahnya bukan cuma dipenuhi kebutuhannya, harus juga dibawa jalan-jalan ke sana kemari. Nah itu harus kebebasan waktu yang bisa kami berikan pada saat itu dengan mengorbankan seperti bapaknya cuti. Saya juga kalau libur habis jaga malam itu kan mau istirahat, itu saya korbankan. Nah, selama saya di Basu, kebebasan waktu itu 24 jam saya ada untuk anak saya. Tapi itu di awal-awal ya ada sih yang saya istilahnya ada beberapa kegiatan anak saya yang saya skip, yang tadi saya bilang 6 bulan. Jadi kalau mau mendapatkan semua itu harus memang kita melihat bisnis yang tepat ya. Terus memiliki rumah dan mobil yang lebih. Saya kemarin itu ganti mobil karena memang tujuannya begini. Kita mau besarkan Basu. Yang pertama kita lakukan adalah roadshow. Mobil kita, memang itu mobil sudah lama saya mau ganti ya, namanya rezeki jodoh. Kan mobil, rumah, kehidupan itu Tuhan yang sudah atur. Itu mobil sudah berapa kali saya bolak-balik ke showroom, sudah berapa kali saya mau DP, tapi karena belum rezeki. Tapi waktu ada Basu, bahkan saya sudah tidak pegang uang karena uang saya itu habis di modal stokis. Tapi karena begitu saya percaya dan yakin semua ada jalan. Karena ada kemauan Tuhan bukakan jalan. Karena niat saya begini, saya mau besarkan Basu, tidak mungkinlah saya pakai mobil Brio saya yang sudah 10 tahun ikut dengan saya berjuang selama ini. Jadi saya harus ganti. Dan ya saya bersyukur karena di Basu pelan tapi pasti. Dan sudah pasti ya satu, mobil sudah terganti. Next, rumah impian. Terus wisata ke luar negeri. Nah ini kenapa selama ini saya selalu berambisi untuk ikut bisnis. Salah satunya ini karena mau ikut jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kemarin itu suami saya sudah bilang, sudahlah kita tutup buku saja untuk dunia MLM, dunia perbisnisan. Kita bekerja saja, nanti hasil dari gaji, hasil dari bonus itu yang kita tabung untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah sekali lagi Tuhan bukakan kami jalan. Di Basu baru join 3 hari saya sudah lolos suami istri untuk ke Thailand. Bahkan Eropa, kemarin Cina, Makau, kapal pesiar pun 4 tiket. Kalau dalam negeri enggak usah dihitung. Pokoknya kalau dibilang bosan ya boleh dibilang saya bosan. Bosan naik turun pesawat. Oke? Peningkatan pengembangan diri. Nah, di Basu teman-teman. Kemarin waktu acara grand launching ya, iya. Grand launching itu di Basu kita diadakan acara PDL training. Sampai coach itu bertanya, di sini sudah level apa semua? Begitu luar biasanya Basu. Karena maunya bisnis leader-leadernya ini menjadi leadership yang luar biasa, kita difasilitasi training. Dan itu hanya orang-orang yang mau saja. Jadi tidak dibatasi, pokoknya level apapun boleh, yang penting mau. Sampai coach itu bertanya levelnya apa, karena level yang biasa ikut ini itu level tertinggi di sebuah marketing, dan kalau di perusahaan itu manajer atau general manager. Sedangkan di Basu member join 100.000 saja sudah boleh ikut ini training. Jadi kalau dibilang peningkatan pengembangan diri luar biasa teman-teman. Setiap minggu berapa kali ya kita itu diadakan training Zoom. Jadi tidak perlu berpakaian rapi, berjas untuk keluar untuk mengembangkan diri kita di bisnis ini. Saya juga salah satu kenapa saya tidak sukses di bisnis yang sebelumnya, karena saya menutup diri. Prinsip saya seperti ini. Saya di bisnis sebelumnya itu lolos 2 negara. Lolos jalan-jalan ke 2 negara itu 2 kali, tapi bukan perusahaan yang buat. Sekali lagi upline saya ya. Saya lolos itu hanya dengan jual ecer. Saya jago closing, makanya saya bilang ngapain, yang penting saya jago closing.
Ternyata itu salah, teman-teman. Bisnis itu butuh ilmu. Saya mau training, mau dibayarkan training sama upline, saya angkat tangan. Saya nggak mau karena saya sombong. Saya bilang, tanpa training pun saya bisa closing. Tanpa training pun saya bisa lolos jalan-jalan yang kau buat tripmu. Itu karena saya tidak mau membuka diri, saya tidak mau mengembangkan diri. Jadi teman-teman di sini harus sadar kalau kita mau sukses harus mau menjadi gelas kosong. Kata-kata gelas kosong saya dulu selalu bilang, Allah, apa itu gelas kosong? Itu karena saya sombong, makanya saya tidak sukses-sukses, tidak mau membuka diri untuk menimba ilmu. Menjalani masa pensiun kaya raya dan sejahtera. Kalau masa pensiun, terus terang umur saya pensiun itu ya karena umur saya sudah kepala 4, teman-teman. Saya pensiun berarti masih 15 tahun ya, kalau pensiunnya 15 tahun. Masih jauh dari kata pensiun, tapi saya sudah menikmati itu pensiun ceritanya kita sudah tidak ada jam kerja, kita sudah kita sudah tidak apalagi tidak ada waktu-waktu kayak dulu saya harus siang, saya harus berangkat jam begini, tidak ada lagi. Tapi karena kita mengejar gaji. Nah, di BASU itu kita tidak bekerja, istilahnya begini, kita bekerja jor-joran di awal saja. Di awal saja kita membangun 1-2 tahun di MLM yang tepat, itu kita bakalan menjadi menjadi pensiunan yang kaya raya dan sejahtera. Lihatlah bisnis owner yang sebelumnya, begitu banyak yang sudah passive income, begitu banyak yang beliau sudah ciptakan. Nah, makanya di BASU kita tinggal mengulang sejarah beliau. Kita tinggal beliau mau mengangkat tangan kita harus membuka diri dan menerima itu. Kita harus karena di sini kan ada beberapa peraih miliaran, bahkan ada yang miliaran di bisnis owner yang sebelumnya. Kenapa beliau berani di BASU? Karena itu salah satunya, beliau sudah melihat sepak terjang owner sebelumnya seperti apa. Menjalani masa pensiun kaya raya dan sejahtera supaya apa? Kalau kita pensiun, teman-teman, sekali lagi saya bilang ya, gaji itu pasti sudah terpatok. Ini. Sedangkan kebutuhan kita itu tidak usah menyeberang bulan, tidak usah menyeberang tahun. Seperti sekarang, ini kan mau lebaran, otomatis harga di pasar itu pasti naik ya. Lombok, cabai, bawang merah, bawang putih itu pasti naik. Pertanyaannya, apakah gaji pensiun kita naik? Tidak usahlah berharap gaji pensiun naik. Apakah gaji karyawan yang sementara jalan sekarang tiba-tiba juga naik? Ketika harga tiba-tiba naik, apakah gaji kita juga tiba-tiba naik? Pasti jawabannya tidak. Sekali lagi, saya bukan menganggap remeh teman-teman yang menerima gaji sebagai karyawan. Tidak, teman-teman. Saya tahu rezeki itu tidak melulu dari bentuk uang, tapi semua di dunia ini butuh uang, teman-teman. Tidak bisa dipungkiri, kita itu butuh uang, teman-teman. Jadi kalau ada bisnis yang bisa membuat kita pensiun di saat sekarang dan menjadi sejahtera, kenapa kita tidak gaskan saja? Oke, next. Banyak teman dan dihormati. Nah, sekali lagi saya tidak mau bilang saya sombong. Banyak teman dan dihormati. Dengan saya join di BASU, dengan kita fokus di BASU, diajak jadi master stokis, ditawari jadi stokis, jadilah master stokis. Karena kenapa? Dengan menjadi stokis, kita sudah terdaftar resmi, tanpa kita bergaul, dari segi crossline itu pasti banyak yang mengenal kita. Yang penting jadi stokis, jangan daftar stokis setelah itu mati suri. Jangan daftar stokis, produknya banyak, PIN-nya tidak ada. Jangan daftar stokis, malah slow respon. Tidak mau melayani crossline, tidak mau melayani kalau bukan tim di bawah jaringannya. Jangan, teman-teman. Jadi dari kita dan kita harus aktif di grup. Jadi dari kita join BASU dan daftarkan diri kita stokis, walaupun bukan di tim kita, itu kita akan dapat teman-teman yang baru, teman-teman yang banyak. Seperti ini, owner menawarkan saya untuk join di Zoom. Sebenarnya sih kalau boleh dibilang, rasanya belum pantas. Saya kan belum master, tapi untuk sukses harus kita berani memantaskan diri dulu supaya rezeki itu datang. Oke lah, untuk mengundang supaya bagaimana saya kalau saya tes vokal ini, teman-teman, terus terang, kalau saya master pasti saya harus berbicara. Nah, ini saya latihan. Secara tidak langsung saya mengundang dan saya memancing. Saya pasti master. Jadi semangatnya beda, teman-teman. Ketika kita diajak dan menerima tawaran, kita terima tawaran itu, pasti hasilnya luar biasa. Banyak teman dan dihormati. Saya bukan mau sombong, teman-teman. Sampai saya kadang sedih.
Saya kasih tahu teman-teman yang baru-baru join yang ikut dengan saya, lihat acara kemarin acara ulang tahun Basu. Kursi paling depan, master, grandmaster, profesional, elit itu masih bisa dihitung jari teman-teman. Bisa teman-teman lihat yang sudah join Basu ada peringkat di dalam web. Bisa teman-teman lihat. Masih bisa dihitung jari. Jadi kalau teman-teman bilang enak Ibu Linda Maca sudah banyak timnya, enak Ibu Maharani, enak founder-founder, enak Ibu Azura, enak Ibu Hasra sudah banyak membernya. Salah. Karena peraih ratusan juta miliaran itu masih bisa dihitung jari. Jadi peluang kita itu masih sangat besar teman-teman. Dihormati, bayangkan, afirmasi. Saya di business owner sebelumnya 8 tahun berproses, 8 tahun saya nikmati dan jalani, tidak pernah saya naik ke panggung dan ditepuk tangani 1.000 peserta. Di Basu, sejak saya belum setahun, di acara grand launching, di acara ulang tahun Basu, 1.000 lebih peserta, bahkan 2.000. Tepuk tangan saya naik, walaupun bukan cuma saya sendiri ya, tapi saya berbicara pribadi saya teman-teman. Dihormati, sudah jelas saya dihormati. Jadi teman-teman yang masih berada di posisi beginner, expert yang dibawa-bawa, berjuang supaya naik ke panggung enak. Beda rasanya tepuk tangan yang 1.000 orang dengan beda tepuk tangan kita yang hanya dibayangkan-bayangkan saja, tapi tetap kita afirmasi diri kita teman-teman. Wah, ternyata enak ya kalau kita beda auranya teman-teman. Karena saya sudah rasakan, saya di business owner sebelumnya saya hanyalah member biasa. Sampai Ibu Maharani bilang begini, wah hebat ya Ibu Hasra. Kalau saya dia bilang yang naik ke panggung besar seperti itu saya sudah biasa. Karena di business owner sebelumnya saya sudah peraih ratus miliaran. Nah, Ibu Hasra sudah sangat luar biasa. Sampai saya terus terang kadang ya, kalau ada merasa sakit hati, kecewa sama upline, karena sudah dijoinkan, jangan teman-teman. Kita yang satu yang perlu kita syukuri adalah bersyukur upline sudah memperkenalkan Basu. Bersyukur upline sudah mengajarkan kita teman-teman. Jadi jangan pernah menyusahkan upline. Saya kalau ada yang mau join, saya jauh dari Bu Hasra. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu. Pengalaman saya dengan Ibu Maharani itu jauh. Beliau di Bali, beliau tidak pernah lihat saya tidak pernah lihat dia. Saya tidak pernah tatap muka, tapi saya bisa. Karena kenapa? Kata-katanya cuma satu. Saya temukan berlian. Dan dia bilang begini, Ibu Hasra harus bisa menjadi kepala. Pantaskan diri jadi kepala, jangan jadi ekor. Paham? Jangan jadi ekor. Ekor itu tunggu instruksi dari atas, dari kepala, goyang, baru dia goyang. Jangan mau seperti itu. Jadi Ibu Hasra pantaskan diri untuk jadi orang sukses. Tugas beliau adalah menggandeng. Jadi dia menggandeng. Ada apa yang yang saya tidak tahu atau yang saya minta pendapat beliau, ada 24 jam. Jadi teman-teman sekali lagi bersyukurlah sama upline. Hormati dan hargai upline. Tanpa upline kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita sudah bisa menghargai upline, rezeki kita akan lancar. Kenapa 8 tahun saya di business owner sebelumnya begitu-begitu saja, 200 juta dalam 8 tahun? Karena saya jahat sama upline saya. Terus terang, saya jahat. Saya tidak mau menginput karena saya tidak dibina langsung. Saya tidak mau menginput karena saya tidak pernah diajak home sharing. Saya tidak mau menginput karena kalau saya menginput bonusnya naik ke atas. Lihat hasilnya, 8 tahun 200 juta. Tapi di Basu teman-teman, saya tidak bawa hati saya yang kotor ke dalam Basu. Hasilnya luar biasa. Saya sekarang lagi belajar begini, kalau mau sukses harus perbaiki hati. Itu saja juga kuncinya, harus perbaiki hati. Jadi kalau belum sukses, tanya di dalam diri Anda, apa yang sudah Anda lakukan. Karena saya kalau mau kecewa sama top leader juga, terus terang saya manusia biasa, kadang saya kecewa. Saya chat beliau, dia cuma bilang, Mbak Hasra istirahat ya, Mbak Hasra lagi capek. 2-3 hari lagi kami sudah say hello. Ya seperti itu. Jadi tidak usah dimasukkan di dalam hati. Dan buktinya sudah ada sama saya. Walaupun mungkin ada orang bilang, katanya sudah mau memperbaiki hati, tapi masih jahat. Saya tidak bisa memaksa teman-teman untuk menerima saya sebagai orang yang baik. Saya yang jelas melakukan apa yang sesuai dengan batasan saya. Nilai saya baik atau tidak kembali ke teman-teman. Karena tidak mungkin 600 orang yang ada di dalam Zoom ini harus suka Ibu Hasra. Karena Ibu Hasra sudah berubah, harus suka Ibu Hasra. Tidak mungkin. Jadi tugas kita adalah memperbaiki diri. Masalah hasilnya biarkan orang lain menilai. Karena sejahat-jahatnya kita, kalau orang lain itu sudah bilang, dia baik, biar kita apakan pasti dia bilang dia baik. Tapi sebaik-baiknya kita, tapi kalau dia memandang kita sebagai orang jahat, tetap kita tidak ada artinya.
Jadi itu teman-teman, tugas kita jalan saja lurus ke depan, perbaiki saja hati supaya bisa sukses di BASU. Itu salah satu kuncinya teman-teman ya, perbaiki hati. Oke, next. Inikah salah satu impian Anda? Salah satu impian itu jalan-jalan ke luar negeri, sudah saya jelaskan tadi, umroh. Saya kemarin join di BASU itu, memang waktu saya mau daftar Master Stokis, saya bilang sama Pak Bos, ini saya dapat Eropa ya, Eropa katanya bisa ditukar umroh. Iya boleh enggak kalau orang tua saya yang saya berangkatkan umroh, kalau beliau mau, oh boleh buat apapun itu boleh. Itu kan niatnya baik, boleh. Dan kenapa saudara-saudara saya ikut join BASU, saudara-saudara saya terbuka pikirannya karena apa? 6 bulan saya menghilang dari permukaan mereka, sampai mereka bilang, kau itu kayak caleg, orang acara keluarga kau tidak pernah datang, orang acara ini. Saya sengaja menghilang karena saya tidak mau itu bicara-bicaranya mereka yang, alah apa yang kau harapkan dari BASU tidak menjamin apa yang kau harapkan. Saya menghilang dulu 6 bulan. Sampai suami saya bilang, Papa ingat, berhenti promosi BASU di grup keluarga. Berhenti kirim-kirim prosesku, saya pergi ke sana kemari prospek. Jangan, kalau Bapak tidak mau saya keluarkan dari grup keluarga, berhenti. Akhirnya suamiku berhenti. Saya bilang saya outkan dari grup keluarga kalau memang tidak mau berhenti. Akhirnya berhenti. 6 bulan kemudian, saya ingat sekali bulan 12 tahun baru kami kumpul keluarga. Saya ada semua saudara saya bilang sama bapak saya, Pak, kalau Bapak mau pergi umroh, tanya saja sama saya, nanti saya bayarkan. Wah, menganga semua, melongo. Kaget. Tiba-tiba orang yang selama ini, istilahnya yang namanya saya karyawan, yang gajinya terbatas, mana berani saya mau bicara seperti itu. Ini karena uang sudah di tangan, saya berani bicara. Dan akhirnya apa? Saudara saya satu persatu yang tidak mengerti MLM, yang tidak paham MLM, itu minta dijoinkan. Minta dipasangkan titik. Dan sekarang mereka yang kejar-kejar saya. Jadi intinya teman-teman, kalau kita mau prospek orang, tidak usah kita fokus sama orang yang tidak mau diajak sukses. Tinggalkan saja dulu, hanya butuh 6 bulan teman-teman. Saudara saya ke rumah saya itu bilangi saya, kau bodoh. Dalam hati saya, iya tidak apa-apa. Memang orang yang sukses itu hanya orang-orang bodoh yang tidak panjang pikirannya. Dan itu semakin kita dicemooh, itu apa ya, saya menganggap itu cemoohan orang, itu cemoohan orang itu adalah bahan bakar. Bahan bakar bagaimana supaya saya bisa semakin gesit. Teman saya di tempat kerja, bodohnya Hasrah pergi resign, padahal suaminya baru-baru di PHK. Memang hanya orang bodoh. Sekarang kalau saya mau balik bicara, kira-kira siapa yang bodoh? Seandainya saya bertahan, seandainya saya tidak berani angkat kaki, saya hanya jalankan BASU setengah-setengah sambilan. Hasilnya juga pasti sambilan, tidak seperti sekarang. Dan di sini ini sudah terwujud ini semua ya teman-teman. Kita lihat jalan-jalan ke ini kemana, negeri Sakura itu kan tahun depan. Terus umroh saya tinggal menunggu kata-kata iya dari bapak saya. Mobil walaupun belum Pajero tapi OTW ya teman-teman. Mari kita doakan sama-sama. Rumah juga OTW. Ini semua impian. Saya percaya teman-teman 600 orang yang ada di dalam ruangan Zoom ini pasti mau punya semua yang ada di dalam ini. 8 item. Motor apalagi? Motor gampang sekali teman-teman. Motor itu cuma berapa ya? Pasti bisa. Kita fokus 1 bulan saja bolehlah. Terus mobil-mobil itu sudah ada beberapa bukti di BASU. Yang saya tahu itu kami 3 orang sudah ada ya. Ibu Maharani, Ibu Azura dan saya sendiri. Dan katanya ini nanti Ibu Linda Maca akan menyusul, tapi dia yang memang mobilnya itu inden. Jadi kalau bukti teman-teman, sudah ada bukti. Tugas teman-teman hanya yakin dan percaya bahwasanya kami tidak berbohong. Oke, next. Problem. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Teman-teman sekali lagi pasti ada yang senyum-senyum. Iya betul. Ada yang pasti sudah stres. Karena memang betul di zaman sekarang ini, apa sih yang tidak naik? Di zaman yang seperti ini, apa yang tidak naik? Saya sebagai karyawan teman-teman, 1 tahun kenaikan gaji itu hanya berapa persen itu saya tahu. Tergantung juga jabatan ya. Jadi kalau kayak golongan seperti saya cuma D3, itu naiknya cuma berapa? Kerjanya juga setengah mati. Pengeluaran sudah pastilah lebih besar, namanya anak pasti biayanya juga semakin besar. Biaya sekolah itu besar. Tidak mungkin gaji, misalnya biaya sekolah anak saya waktu SD itu 800.000, SD 800. Terus SMP pasti 1,5 ya, SMA-nya 2 juta.
Tidak mungkin setiap tahun itu gaji saya naik 2 juta, tidak mungkin. Nah, itu pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kita harus mencari solusinya, teman-teman. Ya, dengan cara berbisnis. Dan itulah yang saya lakukan selama 10 tahun. Karena saya harus mencari pemasukan tambahan. Tidak bisa saya berharap full dari gaji saya suami istri. Karena pengeluaran kami itu jauh lebih besar. Sama seperti tadi saya bilang, harga di pasar lah. Tidak usah terlalu jauh ke arah sana. Harga bahan baku, harga bahan pokok saja. Beras ya teman-teman, di awal itu beras, saya sampai kaget. Kenapa? 6 bulan yang lalu itu kan saya sudah bilang, sejak saya di Basu, 6 bulan itu saya saya tetap injak dapur ya, tapi ya masak simpel-simpel, pesan makanan. Jadi stok beras itu pernah satu kali, saya pergi prospek, terus saya telepon anak saya, masak nasi nak. Mak, bagaimana saya mau masak nasi? Habis beras. Saya bilang, astaga, sampai segitunya. Bukan karena saya tidak punya uang, tapi karena memang saya jor-joran di awal. Dan ada juga leader saya itu, leader Helda seperti itu. Kak, tunggu ya 5 menit, saya pesan beras, ini belum datang, kami mau keluar kota. Anakku mau masak, belum ada. Kenapa bisa? Sama kasusnya seperti saya. Karena kami sibuk rotso, sampai beras di rumah tidak ada. Jadi kemarin itu saya suruh suami saya kasih uang. Waktu saya masih terima gaji itu kan teratur. Terima gaji, ada beras, uang sekolah, ini sudah dipeta-peta, cicilan ini sudah dipeta. Jadi saya tahu beras harganya terakhir saya beli itu 280, 310. Saya ingat sekali, kemarin suami saya suruh beli, saya kasih uang 350. Dia bilang, mak kurang. Kenapa bisa? Beras yang kita makan itu sekarang sudah 480.000 satu karung. Bayangkan hanya selang 6 bulan naik berapa? 100.000. Jadi begitu teman-teman. Kalau mau keluar dari masalah, jangan fokus, saya biarlah seperti ini. Jangan teman-teman. Kalau ada solusi yang diberikan, kita dipertemukan dengan Basu, ambillah bisnis Basu, jalanilah, terimalah Basu, bahwasanya Basu adalah solusi dari ini. Pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan. Solusinya ada di Basu. Sekali lagi saya sudah buktikan. Next. Fokus dengan peluang, bisnis dengan kriteria. Nah, cara yang terbaik saat ini yang kita lakukan adalah dengan fokus dengan peluang, bisnis dengan kriteria. Kriterianya ya, modal kecil, waktu fleksibel, hasil besar, resiko kecil, keuntungan. Harian bisa langsung masuk rekening per detik. Bahkan 50.000 bisa dicairkan. Cara kerjanya online dan offline. Legalitasnya lengkap, supportnya diajarin dan dipandu sama upline. Jadi teman-teman yang ada upline-nya di dekat bisa 4 mata dan upline-nya sedia 24 jam non-stop, berterima kasih lah. Karena di situ ilmunya bisa kita ambil. Nah, kita bicara soal modal. Modal teman-teman, kira-kira ada tidak modal 100.000 kita bisa buka toko? Ada tidak? Tidak ada. Saya saja ya. Orang kerja di rumah saya itu dia punya warung kecil-kecilan pop ice. Saya tanya, kenapa tidak buka itu pop ice-mu? Habis modalnya diutang. Memangnya modalnya berapa? Ya sekitar 200 lah. Pop ice saja. Modalnya 200.000 teman-teman. Satu hak usaha yang harus ditunggui. Dan kalau keuntungan saya tahu berapa untungnya. Nah, sedangkan di Basu bisnisnya tanpa modal. Kenapa? Karena apa? Kita bayar 100.000, kita sudah dapat 2 botol propolis. 2 botol propolis itu masuk akal tidak? Harga 100.000 yang kita bayar dengan produk yang kita dapatkan. Kalau ada yang bilang tidak masuk akal, berarti Anda bukan calon-calon miliarder di Basu. Masuk akal teman-teman. Di luar sana ada yang sama dengan ini, harganya berapa? 250.000. Nah, kecil kan modal? Bukan kecil, bahkan tidak ada teman-teman. Saya buka usaha depot yang kelihatannya wah, perputaran tiap hari keluar masuk, tapi itu untungnya tidak seberapa ya, tapi bisalah membantu kita untuk biaya hidup hari-hari, untuk membeli impian itu jauh. Oke? Waktunya fleksibel teman-teman. Saya bisa binating sampai jam 2 malam. Saya bisa berkor-kor di grup jam 8 pagi, terserah kalian mau bangun belum bangun, itu urusannya Anda. Fleksibel waktunya teman-teman. Saya bisa chat di grup sampai saya bilang yang bosan dengar suaraku silahkan keluar di grup. Terkesan keras tapi memang begitulah. Sampai saya itu sampai tengah malam biasa. Suami saya bilang, mak sudahlah, ayo naik tidur. Saya bilang, tunggu papa, masih ada sedikit lagi. Waktunya fleksibel. Saya tidak perlu keluar, tinggalkan anak saya. Saya bisa sambil memasak. Sampai anak saya kadang bilang begini, mama
dari tadi goreng ikan tidak masak-masak. Sampai kemarin dia bilang, Mama bisa minta tolong masakan saya sayur kangkung dan tempe, lombok geprek. Bayangkan, begitu gampangnya ini pekerjaan. Anak pun mau makan ini bisa kita bikinkan. Yang penting ada tersedia bahan bakunya, teman-teman, ya. Jadi kalau dibilang waktu sangat-sangat fleksibel. Saya jual master stokis. Saya tidak perlu promosikan diriku berkali-kali. Branding sudah ada. Itu terus yang top leader juga bilang, Ibu Hasra branding sudah ada. Tanpa promosi orang sudah tahu. Ada master stokis yang boleh dibilang saya 24 jam. Tanya crossline yang ada di dalam room Zoom ini. Saya biasa layani kalian. Saya butuh PIN. Boleh tidak saya besok transfernya karena sudah tutup, mobile banking saya bermasalah. Boleh tidak saya besok pagi transfer, tapi saya butuh PIN, saya butuh input. Orang minta password, username. Saya tidak pernah mau mempersulit orang, teman-teman. Makanya saya juga bukan mungkin, ya, tidak ada yang kebetulan. Saya juga tidak pernah dipersulit. Karena di bisnis sebelumnya, PIN tidak akan dikirim sebelum uang masuk. Memang logikanya, aturan bisnis seperti itu. Tapi bagi saya, kadang saya tidak tega kalau ada orang bilang, Kak, bisa minta tolong kirimkan dulu PIN 3. Walaupun crossline ya, teman-teman, saya mau input member di depan saya, tapi ini uangnya tunai. Saya tidak punya modal, saya tidak punya uang di rekening. Boleh, Kak, saya kirim. Kan belum juga ambil produk. Jadi waktunya fleksibel, sampai jam 2 malam saya bisa kirim PIN, teman-teman. Asal jangan jam 3 subuh itu ya, mungkin saya sudah tidur karena batas tidur saya itu hanya mampu sampai jam 2 malam. Hasilnya besar. Oh, besar. Saya bisa bilang besar. Karena apa? Sudah tercover berapa kali lipat gaji saya dengan suami saya. Terkesan sombong ya. Tidak apa-apa. Karena saya bukan cerita bohong. Saya memang cerita yang sangat luar biasa. Nah, terus keuntungan harian. Kalau bicara keuntungan juga harian. Sampai saya kadang itu hitung-hitung. Kalau dibilang di jaringan itu, kita mengajak member, kita bisa dengan modal 300.000, teman-teman, kita sudah bisa lihat bisa memperlihatkan keuntungan dari hasilnya. Jadi ada sabda apa itu yang berbunyi katanya, bayarlah keringat orang sebelum keringatnya kering. Jangankan keringat, mungkin air liur kita belum sampai di meja, kita berprospek dan kita menjelaskan, kita bantu input tim kita, itu bonusnya sudah bisa dia klik, upahnya sudah bisa dia ambil, 50.000 bisa dibayar dan masuk ke rekening per detik tanpa menunggu keringatnya kering, tanpa menunggu air liur kita jatuh ke meja, itu sudah bisa dibayarkan, teman-teman, ya. Cara kerjanya bisa offline dan online. Itu yang saya sukanya bisnis MLM. Apalagi sejak COVID kemarin kan kayak begini, bisa lewat Zoom tanpa harus buat acara besar di dalam gedung, bayar segala macam. Ini gratis loh, teman-teman. Jadi mau sukses atau tidak ada di tangan teman-teman keputusannya. Terus legalitasnya lengkap. Saya kasih tahu teman-teman, kenapa selama 10 tahun saya jatuh bangun di dunia MLM. Karena saya tidak pernah pertanyakan legalitasnya. Yang saya pertanyakan apa? Berapa keuntungan yang bisa saya dapat ketika saya memasukkan uangku sekian puluh juta? Berapa keuntungan yang saya dapat ketika saya masukkan uangku sekian ratus juta? Hanya itu, teman-teman. Saya tidak pernah tanya legalitasnya. Makanya saya selalu kena yang namanya scam. Walaupun saya scam selama 10 tahun, saya tidak dapat apa-apa dari sana, tapi saya dapat pengalaman yang sangat-sangat berharga. Saya tanya, member saya ada di sini ya, teman-teman, dari member skin yang harga produknya jutaan. Itu waktu saya tawari dia bisnis ini, karena saya sudah lihat dia menengok bisnis yang lain yang modalnya jutaan. Yang 10 tahun yang lalu saya pernah join. Yang saya bilang kemarin pas launching ini produk, itu kan semprotnya nano. Saya bilang 10 tahun yang lalu saya jual alatnya itu 1,7. Saya bisa DP mobil di situ dalam waktu berapa bulan. Nah, karena gara-gara bisnis ini, bisnis semprot-semprot yang alat itu, saya tinggalkan itu bisnis owner yang terdahulu karena kecil dia bonusnya, sedangkan yang di sana besar. Tapi saya saya tergiur dengan besarnya, apalagi besarnya bonus sponsornya. Legalitasnya lengkap. Saya tanya teman saya bilang ada bisnis baru, apa namanya, Basu. Dia bilang, tidak dulu deh Kak, saya baru join, saya beli kalungnya ini, saya beli gelangnya 7 juta. Saya bilang, oke lah, saya kan tidak mau memaksa, tapi cara saya apa? Saya jor-joran buat status sampai dia penasaran. Karena sebelumnya dia sudah lihat itu status saya, 10 menit kemudian dia kembali, Kak, bisnis Basu ini baru ya? Baru berapa bulan? Iya, kenapa kamu tahu? Saya lihat di YouTube. Terus
bagus Kak, bagus sekali. Saya bilang, memang bagus. Saya bilang bagus karena apa? Ownernya. Saya cuma banggakan owner. Dia bilang, tidak Kak, ini bisnisnya bagus karena dia sudah terdaftar di Apli. 10 tahun saya di dunia MLM, saya tidak pernah tahu apa itu Apli. Saya bilang, apa itu Apli? Dia bilang, Kak, itu Apli, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Bisnis saya yang skin-skin itu sudah terdaftar di situ. Jadi kalau bisnisnya kakak ini baru berapa bulan terus terdaftar di Apli, artinya bisnisnya kakak tidak perlu diragukan lagi. Karena kenapa? Legalitasnya aman. Maksudnya dari segi produk, dari segi pembayaran bonus, dari segi sistem marketing plan, itu sudah tidak diragukan Kak, karena sudah terdaftar di Apli. Karena untuk masuk ke Apli, proses penyaringannya sangat luar biasa. Yang berbicara ini adalah leader besar di MLM yang sebelumnya modal 5 juta, yang jual setrika wajah. Akhirnya bisa kutaklukkan join di Basu. Saya tidak ketemu, dia cuma bilang, Kak, bagaimana caranya? Daftar 7 titik, platinum, oke. Dia lihat saya posting, dia lihat saya posting lolos Thailand. Bagaimana caranya Kak? Ada modalmu 25 juta? Tidak ada. Utang uang saudaranya 25 juta, lolos Thailand. Manut. Sampai saya closing itu Thailand, saya closing stokis, saya tidak pernah bertemu 4 mata. Nanti dia jadi stokis, sudah daftar stokis, sudah order sendiri di pusat, baru saya privat dia cara menginput. Jadi sukses itu luar biasa teman-teman. Dan beliau tertarik karena apa? Karena legalitasnya. 10 tahun saya berteman dengan beliau juga. Dia punya bisnis yang lain, saya punya bisnis yang lain. Saya tidak berani korek-korek dia. Bahkan saya tidak berani tawari karena saya tahu bisnisnya dia kelas internasional. Dia bilang ini bisnis Kak sudah sekelas dengan bisnisku. Dan itu terbukti. Kita juara berapa ya? Juara 3, juara 4. Kemarin masuk di ulang tahun Apli. Nah, support system. Kita diajari, dipandu, dan dibantu. Kalau ada di sini member atau tim yang tidak dibantu oleh upline langsungnya atau yang rekrut dia langsung, boleh cari upline teratasnya. Kalau tidak menemukan upline teratasnya, ikut Zoom. 1 minggu 3-4 kali kita belajar lewat Zoom. Jadi yang tidak mau sukses memang betul-betul orang yang tidak mau belajar. Oke, next. Ini, fakta dan data. Industri kesehatan dan kecantikan mencetak omset penjualan sebesar berapa ya 1.900 ini berapa ini 1.901 dolar miliar, pokoknya apalah saya juga kurang jelas, yang jelas ada dolarnya miliarnya di tahun 2020 atau 79 triliun per hari. Begini logikanya begini ya teman-teman, ini betul fakta, memang data sesuai. Setelah COVID ada beberapa perusahaan besar yang tumbang. Yang tidak tumbang itu hanya ada 2. Perusahaan apa? Kecantikan dan kesehatan. Faktanya setelah COVID semakin banyak rumah sakit. Nggak usahlah keluar dulu dari kota Makassar. Kita lihat di Makassar, semakin banyak rumah sakit yang dibangun. Itu fakta. Karena orang semua mau sehat. Dan faktanya semakin banyak klinik kecantikan dokter yang dibangun. Artinya semua orang di dunia ini mau sehat. Semua orang di dunia ini mau cantik. Tapi logikanya, apakah semua orang di dunia ini yang mau sehat dan mau cantik mau mengeluarkan uangnya untuk itu? Jawabannya saya sudah bisa jawab. Tidak mungkin semuanya. Hanya orang-orang menengah. Kenapa? Karena saya pernah jual produk kecantikan dan kesehatan yang harganya juga jutaan. Dan tidak bisa semuanya saya masuki. Yang bisa saya masuki hanya menengah ke atas. Sedangkan di Basu, teman-teman, produk kesehatan dan kecantikan sudah ada. Kalau berbicara soal harga, tidak usah dipertanyakan. Berbicara soal kualitas, tidak usah dipertanyakan. Jadi kira-kira kalau kita mau lagi join dan mencari, melirik bisnis-bisnis di luar sana yang kecantikan dan kesehatan tapi harganya di atas 100.000, tidak usah bermimpi bakalan sukses di sana. Saya tidak sumpahi, tapi sayalah salah satu korbannya yang pernah tidak menganggap bisnis yang dibuat owner sebelumnya itu adalah peluang. Saya tinggalkan karena kecantikan memang dan kesehatan harganya murah, saya ragukan kualitas produknya. Saya join di bisnis yang kecantikan dan kesehatan tapi kualitas produk oke, tapi harganya terbatas jangkauan saya. Sedangkan saya sebagai seorang perawat, pergaulan saya itu lebih banyak menengah ke bawah daripada menengah ke atas. Jadi saya harus cari bisnis yang betul-betul bisa saya rangkul. Terus kenapa bisa tim saya juga ini join yang tadi saya bilang yang dari skin itu, karena dia bilang begini, Kak,
mindset saya itu terpatahkan ketika saya join di Basu. Saya bilang mindset apa? Ada harga, ada kualitas. Ternyata tidak selamanya, Kak. Karena apa? Produknya Basu, harganya merakyat, tapi kualitasnya sama dengan internasional yang pernah saya jual. Ini fakta, teman-teman. Saya tidak berbohong. Ada orangnya di dalam Zoom ini. Boleh teman-teman japri saya bohong atau tidak, namanya Ibu Helda. Dan dia adalah salah satu leader yang sudah saya, leader kedua yang lahir dari bawah jaringan saya peraih 100 juta. Itu adalah salah satu tujuan kita berbisnis. Bukan cuma kita yang sukses sendiri. Itu teman-teman, kenapa saya tinggalkan bisnis saya yang dulu jutaan itu? Karena saya tidak bisa mengajak, saya tidak bisa membawa tim saya jalan-jalan ke luar negeri. Hanya saya saja seterus. Karena saya punya modal, mereka yang mau jalankan tidak ada modalnya. Nah, begitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini. Owner kita, saya rasa semua orang pasti kenal. Apalagi ini owner kita sangat-sangat humble. Salah satu kenapa saya mau join Basu karena beliau. Bukan karena beliau terganteng sedunia ya teman-teman, bukan, tidak. Karena saya lihat saya lihat sepak terjang beliau. Bahkan kan kemarin saya bilang, saya hampir loh modali bisnis dia sebelumnya lagi. Saya kembali mau jadi stokis karena memang juga saya stokis kemarin di situ. Saya hampir karena kenapa? Saya melihat beliau. Saya melihat jaringannya, sistem jaringan yang beliau buat sampai saya mau kembali. Jadi dia itu profilnya banyak yang bertanya, ini ownernya orang mana? Saya bisnis MLM beberapa kali hilang timbul, kami tidak pernah melihat ownernya itu siapa. Nah, di Basu itu teman-teman, kita bisa lihat ownernya. Bahkan kalau teman-teman mau silahkan video call 24 jam itu beliau layani. Sampai saya kadang bilang, ini Pak Bos kapan tidurnya ya? Nah, namanya itu Bapak Haji Muhammad Daud. Dia itu lahir di kota Metro Lampung. Sudah berpengalaman di dunia network marketing sejak tahun 95. 95 itu saya kayaknya masih SD kali ya. Nah, masih istilahnya, kalau pengalaman tidak usah diragukan. Pasti pahit manisnya beliau sudah rasakan. Jadi ketika dia bentuk MLM bisnis, pasti tidak akan salah lah. Apalagi ada bisnis yang sebelumnya yang bisa kita lihat sampai sekarang masih berdiri kokoh dan tidak pernah ada gagal bayar bonus, tidak pernah. Produk gagal istilahnya kasarnya tidak pernah. Sukses dari semua network marketing yang beliau jalankan. Iya, contohnya. Kemarin ada juga salah satu support system bercerita sama saya, Bu, seandainya saya tidak lihat profil beliau di YouTube, saya tidak mau juga. Kenapa? Waktu saya diajak, saya lihat namanya Bapak Muhammad Daud, itu saya langsung searching di YouTube, di Google, Bapak Haji Muhammad Daud, owner. Muncullah namanya, pernah mensukseskan bisnis ini. Bisnis salah satunya katanya yang muncul di situ namanya Ibu Linda Manca. Wah, bagus nih, keren. Nah, terus dia searching lagi, Bapak Haji Muhammad Daud, owner penipu. Pas dia searching, tidak ada muncul namanya satupun. Disitulah beliau mulai kembali terbuka bahwasanya ownernya ini jelas. Saya pernah join di bisnis yang ownernya memang kelihatan, kadang ada di dalam Zoom. Tapi prestasinya di MLM cuma sempat 4 bulan, setelah itu hilang, tidak ada berita sampai sekarang. Terus memiliki jiwa kepemimpinan dan selalu rendah hati, mudah bergaul dengan siapapun, serta sangat peduli dengan orang yang banyak. Ya pasti, karena beliau orang dari bawah. Maaf ya, beliau itu mantan pedagang somai keliling. Cocok, dia bilang seandainya beliau menyerah, mungkin sampai saat ini beliau masih menjadi pedagang somai keliling. Sama juga seperti saya, seandainya saya masih berkeras bahwasanya saya harus sukses di Basu, tapi saya harus tetap juga jadi perawat, ya mungkin sampai saat ini posisi saya atau prestasi saya itu bukan saya yang raih, orang lain yang mengambil peluang pada saat itu. Owner itu sudah menjadi owner di sebuah perusahaan yang sejenis dengan omset ratusan miliar. Silahkan klik saja YouTube, Google, cari owner ini siapa. Klik saja nama beliau, pasti sudah muncul. Pemilik pabrik. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa propolisnya murah? Kenapa barang-barangnya Basu itu murah? Karena kita pabrik sendiri. Kita itu punya pabrik yang bukan numpang di pabrik orang lain yang mau bagi hasil banyak dengan orang lain. Terus ownernya label musik ada juga, ada label musiknya, travel umroh ada, memiliki puluhan bus ya. Terus punya bisnis perumahan, kafe, minimarket, pokoknya dan lain-lain. Salah satu alasan kenapa bonus kita dibayar per detik, karena ibaratnya ATM,
owner itu sudah punya uang ratusan juta, pokoknya triliun di semua bank yang diajak kerjasama. Jadi pada saat kita klik, ibarat ATM, kita klik bonus kita langsung keluar karena memang dia sudah ada uang di dalam beberapa bank yang diajak kerjasama. Itu alasan kenapa dibayar per detik, bukan karena owner pelihara tuyul ya teman-teman, tapi karena memang owner punya sudah investasi uangnya ke dalam. Next. Legalitas perusahaan. Ini legalitas perusahaan. Kemarin banyak yang bilang begini, saya itu tidak mau, belum mau fokus di BASU karena sistemnya belum, legalitasnya belum syar'i. Terus legalitas perusahaannya belum syariah. Nah, ini owner berusaha memperbaiki semua legalitas yang diminta oleh member-member atau tim yang ada di lapangan. Jadi kemarin kita sudah resmi, makanya itu salah satu syaratnya itu ID dimaksimalkan hanya bisa 7. Itu karena kita sudah terdaftar dari syariah. Jadi tidak boleh lebih dari 7. Itu kalau ada orang tanya, mana buktinya? Itu buktinya tidak boleh lebih dari 7. Oke, next. Ini sertifikat kemarin. Kan kalau ada yang bertanya, mana sertifikatnya? Ini ada sertifikatnya dari Dewan Syariah. Jadi kita ini bukan tipu-tipu ya teman-teman, sama seperti bisnis saya yang kemarin yang saya jalankan. Bukan tipu-tipu bilang, ada kok legalitas aman. Terakhir itu saya teman-teman 240 juta uang saya habis, itu karena aman legalitasnya ini. Ternyata sertifikat palsu. Ternyata legalitas yang dia kirim itu palsu. Jadi teman-teman tidak usah takut ya, karena di BASU tidak ada yang palsu-palsu. Oke, next. Ini kantornya, kalau ada yang tanya, kantornya itu ada di Jalan Rose Garden nomor 9, Garden 9 nomor 11, Kelurahan Jakarta Setia. Pokoknya dia ada di Bekasi. Visi misinya menjadi perusahaan perdagangan dengan konsep network marketing terbaik. Itu sudah cocok, sudah betul. Saya 10 tahun sudah membanding-bandingkan. Terus menjadi perusahaan global yang menguasai nasional dan internasional. Doakan pasti akan ke internasional. Walaupun masih produknya dari internasional ya, karena ada beberapa bahan baku itu dari luar. Terus menjadi kendaraan terbaik bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan income terbaik dan kesejahteraan yang hakiki. Yang sudah berbonus pasti sudah tahu rasakan, walaupun belum seberapa, tapi sudah bisa dapat income dari BASU. Itulah visi misinya. Nah, kalau misinya itu memberikan produk kualitas terbaik dengan harga terjangkau, bahkan bukan lagi terjangkau, terlalu. Kalau misalnya ada orang ditawari produk terus dia bilang tidak punya uang, ya sudah skip saja. Berarti itu orang memang tidak mau sehat, memang tidak mau cantik. Membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki usaha dengan modal yang relatif kecil. Contoh sama seperti kami ini selalu mau punya usaha, selalu mau jadi jadi istilahnya jadi terkenal. Tapi kan kalau kita mau jadi owner, mau jadi founder, bahkan terakhir itu juga saya sempat ikut, ada ya membernya juga kayaknya di sini yang korbannya itu bisnis. Kalau mau jadi founder harus masukkan uang 230 daftar sebagai stokis. Keuntungannya kalau saya tidak salah hanya berapa ya, 0,25% berapa. Nah, itu saya juga sempat masuk di situ, tapi untung saya sudah kena scam, makanya saya hanya jadi member biasa. Saya masukkan di situ, pasang juga 7 titik, suami saya 7 titik. Saya alhasil produknya datang, setelah itu tidak bisa repeat order karena hilang, scam lagi. Nah, itu. Jadi tidak perlu jutaan ya teman-teman, 100.000 saja sudah bisa menjadi pengusaha di BASU. Membantu mitra bisnisnya menuju kesejahteraan secara maksimal dengan konsep bagi hasil. Ya, sekali lagi saya kasih tahu teman-teman di sini, kita berbonus upline maupun downline, berbonus itu sudah ada sekat-sekatnya tanpa mengurangi bonus upline ataupun downline kita terbayarkan. Ada bisnis yang kemarin juga saya sempat tanya, saya tidak pernah masuki, saya sempat tanya, katanya kalau mau dapat gaji bulanan, dikurangi bonusnya upline, dikurangi bonusnya downline. Dia bilang iya ada seperti itu. Di BASU teman-teman tidak ada ya seperti itu. Terus membentuk kualitas para mitranya menjadi pebisnis yang profesional dan berintegritas, itu sudah ya melalui BASU super system. Jadi seperti ini Zoom yang dilakukan setiap minggu. Next. Produk. Kita sudah masuk ke produk ya teman-teman. Sebelumnya saya kasih tahu. Karena ada begini,
bagaimana ini? Saya join Basu, baru berapa minggu join, ada member saya sudah tidak mau beli sama saya karena katanya ada yang jual murah. Jadi saya bilang begini, ibu joinnya sudah berapa lama? Baru berapa hari, tapi saya down gara-gara ada katanya yang beli di Shopee, ada beli di ini, harganya begini-begini. Saya bilang, Bu, kalau mau sukses tidak usah terlalu banyak alasan. Kenapa? Saya sebagai master stokis tidak pernah terganggu dengan adanya orang jual di bawah harga. Dan kita juga di Apli itu masih menyelidiki, istilahnya kalau ditemukan pasti diblokir. Pasti diblokir. Dan sekarang ini orderan saya itu tidak pernah terganggu walaupun ada yang mengatakan ada jual di bawah harga. Jadi saya berpikir begini, ini hanya alasan orang yang tidak mau sukses. Karena saya sebagai master stokis malah membooming. Kemarin itu orderan saya teman-teman, saya juga kan saya fokus-fokus saja, saya tidak lihat itu. Namanya kita kalau sudah fokus pasti kurang perhatian dengan pemasukan dan pengeluaran. Pokoknya order terus. Saya baru sadar 1 minggu itu orderan saya bisa tembus sampai 300-400 juta. 1 minggu teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya saya kirimkan resi dan bisa tanya manajemen, bisa tanya ECS. 1 minggu itu sampai 400-300 juta. Saya pun kaget teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang produk Basu susah dijual, itu cuma alasan kalian yang tidak mau sukses dan tidak mau berproses. Karena saya kewalahan teman-teman. Dengan produk Basu yang standby di rumah saya ada 500 miliar. Saya tidak mau sombong, 500 juta ada. Dalam perjalanan 3.000 paket ada. Jadi saya kalkulasi kalau 1 bulan Papa, saya sudah bisa tebus 2 Pajero. Kalau seandainya saya mau. Kan logikanya begitu. Saya tidak cerita bohong. Saya kasih tahu lagi, kita sebelum masuk produk ya. Saya kasih tahu kalau ada member. Kalau Bapak Ibu join member, terus ini produk diminum, atau dipakai dan tidak berkhasiat, silahkan datang ke saya, uang kembali full, saya kembalikan, saya tidak ada kurangi. Nah itu jaminan, karena kenapa? Semua produk Basu saya sudah pakai. Oke, next. Nah ini yang pertama keluar adalah violet. Violet ini kandungannya adalah ekstrak anggur, vitamin C dan E, kolagen, glutathione. Manfaatnya itu meningkatkan imunitas tubuh sebagai antioksidan untuk kesehatan kulit, elastisitas, dan regenerasi kulit. Saya cerita lagi pengalaman saya teman-teman ya. Waktu corona kan orang tidak bisa melakukan perawatan ke salon kemana. Jadi ya anggaplah muka itu jadi kusam bagaimana. Saya sempat ke dokter. Saya bilang, dok, ini saya sudah gonta-ganti kulit sampai saya pakai yang bermerkuri. Tapi kok ini kulit saya sudah tidak, maksudnya tidak se-glowing dulu di saat saya masih umur berapa itu. Kalaupun saya pakai produk yang biasa saja, muka saya langsung glowing. Oh iya beda Bu, Ibu kan sekarang sudah kepala 4. Jadi kepala 4 itu, kepala 25 tahun ke atas umur Ibu itu, produksi kolagen di dalam tubuh itu sudah terbatas, sudah tidak sama seperti kita waktu masih muda. Jadi apapun produk yang kita pakai tanpa disuplai dari dalam tubuh, itu hasilnya tidak akan sempurna seperti Ibu mau kembali muda yang dulu. Nah, terus bagaimana caranya dokter? Ibu harus minum produk kolagen. Carilah produk kolagen merek apapun. Terus atau suntik, sampai terus terang saya pernah suntik DNA salmon di muka saya itu teman-teman. Itu saya lakukan hanya 2 kali. Karena kenapa? Harus rutin dan biayanya tidak murah. Jadi kalau seandainya saya terus-terusan perawatan muka saya mau glowing, habis mungkin gaji saya pakai untuk perawatan wajah. Jadi jalannya cuma ada 2, suntik pemutih dengan minum kolagen. Tapi pada saat itu saya belum menemukan kolagen yang tepat karena mahal. Terus saya belum menemukan juga suntik pemutih, saya takut karena mempengaruhi ginjal. Nah, ketika saya ketemu dengan Basu, inilah yang tepat. Karena kenapa saya juga minum dan memang luar biasa. Saya sudah 1 tahun lebih tidak injak klinik dokter. Saya terus terang pakai krim dokter siang malam. Saya terus terang ya teman-teman, saya pakai krim siang malam, tapi saya sudah tidak pakai tonernya. Saya tidak pakai sabunnya, saya tidak pakai face mistnya karena semua sudah ada di Basu. Tapi untuk krim siang malamnya saya tetap pakai. Tapi perawatan, peelingnya, lasernya saya sudah tidak sentuh. Suntik DNA salmon saya tidak sentuh karena sudah ada di Basu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Nah, saya tidak bisa bohong karena teman-teman bisa melihat. Jangan sampai teman-teman bilang, karena memang sudah putih, karena memang sudah ini. Ingat, dokter saja menyarankan saya untuk rutin perawatan. Nah, sedangkan Basu rutin saja minum kolagen sudah bisa dapatkan hasilnya. Next. Ini kopi Mintagi.
saya baru tahu kopi Mintagi itu judulnya ternyata minta lagi, teman-teman. Ini kopi Mintagi. Kopi ini komposisinya ya kopi. Terus jangan sampai kita tawari ke orang, dia bilang orang, saya suamiku enggak minum kopi. Sebenarnya kopi, menurut suami saya yang dia biasa minum kopi ini kopi ini cuma diminum kayaknya kopinya cuma sedikit, hanya perasa bahwasanya ini kopi, karena kopi kan identik dengan laki-laki. Dan ini untuk menambah stamina ke laki-lakian, ke jantanan katanya. Tapi banyak juga testimoni member saya yang katanya istrinya sudah tidak bersemangat, masih suaminya yang semangat sekali. Saya cuma bilang cobakan kopi Mintagi, dicobakan ternyata betul libidonya kembali bangkit. Jadi cobalah teman-teman minum dan rasakan khasiatnya. Ada red ginseng, jadi dia bilang suami saya kayaknya memang ini red ginsengnya yang bikin luar biasa khasiatnya. Ada L-argin, arkarneaten, B1, B3 dan ini creamer, dia juga non-direct creamer, tidak bikin enak. Terus manfaatnya meningkatkan libido yang saya bilang tadi, mengatasi ejakulasi dini, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan stamina, meringankan gejala menopause, mengurangi stres. Begini teman-teman, kalau mau dibahas kopi Mintagi, pasti yang sudah mencoba ini barang, pasti dia senyum-senyum. Jadi tidak usah terlalu panjang kita membahasnya. Intinya, kepuasan suami istri kalau sudah mulai langgeng, mulai agak-agak bagaimana begitu, coba saja kasih minum dua-duanya, minum kopi Mintagi. Hasilnya nanti cek saja, upline-nya cek saja yang menawarkan bagaimana rasanya. Oke? Jadi, terus di sini kan ada dia bilang tidak boleh untuk penyakit jantung dan penyakit diabetes. Terus terang suami saya itu diabetes. Jadi waktu muncul kopi Mintagi, saya larang. Saya bilang, enggak boleh, nanti ada apa-apa. Dia bilang, Mak, bagaimana saya bisa jual dan bagaimana saya bisa bercerita kalau saya sendiri belum merasakan ini barang. Jadi dia coba setengah saset saja, setengah saset. Dan hasilnya itu teman-teman luar biasa. Jadi kalau mau bahas kopi Mintagi itu sampai besok subuh pun ketemu besok subuh tidak akan ada habisnya. Cukuplah teman-teman yang sudah mencoba dan merasakan khasiatnya senyum-senyum sendiri. Oke? Next. Nah, ini hygiene spray. Hygiene spray ini banyak yang bingung. Ini kok banyak sekali spray di basuh. Kebetulan ini anak saya juga kan model. Jadi mukanya itu beruntusan jerawat karena spon gonta-ganti. Kalau dia gonta-ganti spon. Jadi itu kan tidak bisa dihindari. Kita terima saja datang di make up, baju selesai. Nah, itu perawatannya masih kecil, masih SMP, dari sejak SMP itu saya bawa ke klinik dokter. Tapi dia bilang, dokter jangan Bu, karena ini masih muda. Sampai saya bilang peeling atau apa, dia bilang enggak bisa, karena dia masih puber, itu masih SMP. SMA pun kemarin, sekarang kan masih kelas 1 SMA. Saya bawa, dokter pun tolak, jangan Bu. Jadi saya cari apa yang bisa. Saya ketemu dengan ini, hygiene spray. Saya bilang, coba kau pakai ini, karena ini kan antibakteri, itu mungkin kamu bakteri atau apa dari orang pakai. Jadi dia semprot di kapas, terus dia tempel kalau malam mau tidur. Nah, dia ketemu dengan dengan make up-nya, tukang make up-nya, makeover-nya yang muanya lagi. Dia kaget, dia bilang, Imam, ini Kristi pakai produk apa ya? Jadi saya kasih tunjuk, saya bawa, saya bilang saya kasih minum violet karena tidak ada dokter yang mau kasih sembuh itu mukanya. Saya kasih minum violet, terus saya kasih ini hygiene spray kalau malam, dan saya kasih pakai dengan ini. Waktu itu belum ada untuk akne, saya pakai ini. DNA salmon, dan ini sudah terbukti di anak saya dan sudah ada yang membuktikan dia kan antibakteri. Terus namanya anak gadis, kalau dia ke sekolah pakai deodoran pasti ini di baju itu agak mengeras bekas deodoran. Nah, ini basuh kan dibilang bisa untuk bau ketek, bisa untuk bau kaki. Nah, saya kasih tahu anak saya, kalau ke sekolah kau tidak mau ini bajumu jadi keras, baju putih, semprot saja pakai ini spray. Dan itu kami sudah pakai. Jadi deodoran di rumah itu sudah tidak ada kecuali produk basuh. Dan ini basuh saya siapkan itu ada di dapur, di kamar, di mobil. Dan anak saya yang bungsu, dia bawa ini produk ke sekolah karena kakinya itu cantengan. Orang bilang cantengan apa ya? Orang Makassar bilang sikujuas. Itu kukunya selalu masuk ke dalam sampai bernanah. Dan sembuh itu berkat hygiene spray dengan gamat. Jadi dia bawa ke sekolah karena dia bilang supaya kalau ada temannya yang jatuh, dia bisa langsung semprot ini. Jadi tidak perlu saya promosi, anakku yang sudah merasakan ini barang-barangnya basuh, produknya basuh, dia akan bertestimoni dengan sendirinya. Oke, jadi ini produk teman-teman paling aman P3K. Sama seperti kemarin saudara saya yang tinggal di Australia, dia kembali
dia kembali itu ke Australia, dia bawa semua produk basuh. Karena selama dia di basuh, saya kasih coba semuanya itu barang-barangnya basuh, dan memang dia bilang ternyata terbukti. Padahal kemarin sudah saya daftarkan member, tapi dia masih menjual, dia tidak mau pakai. Setelah dia tinggal 1 bulan 6 minggu kemarin dia di sini, saya kasih coba semua produknya, dia bilang bawakan saya itu produk basuh, bahkan suaminya dia kasih minum propolis. Next. Ini yang saya bilang tadi, Subatsus transparan. Jadi dia itu ada kandungan aloe vera, DNA salmon, kolagen, dan coconut oil. Manfaatnya membersihkan wajah, menyegarkan kulit, dan melembabkan kulit. Ini digunakan sama seperti sabun biasa. Saya itu perawatan dokter dari tahun 2018, tapi saya tidak pernah pakai sabunnya. Kenapa? Kalau saya pakai sabun dokter itu ini terkupas. Saya tidak tahu sampai kapan terkupasnya. Pokoknya saya tanya dokter terkupas terus. Dia bilang pakai saja terus. Jadi kalau saya pakai bedah itu kentara karena kulit saya terkupas-kupas. Sejak ini basuh, harganya juga kan harganya ini 100.000 teman-teman, terus dapat 6 pieces seperti ini, jadi kena 16.000, jual 20.000 kita masih untung. Jadi terjangkau, saya tidak perlu lagi ke dokter untuk mencari pelembab wajah atau apa, saya hanya pakai sabun basuh dan mukaku itu tidak kering sampai sekarang. Next. Ini propolis. Kalau bahas propolis, kalau ditanya apa yang paling best seller, sebenarnya best seller semua produk basuh. Propolis ini teman-teman, kandungannya itu 100% propolis murni. Terus dia itu pakai teknologi nano. Nano itu dia bisa menyerap ke saraf yang paling kecil. Jadi ini harganya juga 100.000 dapat 2. Kalau masalah testimoni sudah banyak sekali tidak habis. Ini juga testimoninya sampai besok subuh ketemu subuh itu tidak akan habis. Saya testimonikan saja di keluarga saya teman-teman ya. Kalau radang, dan saya pun kemarin sebelum ke Hong Kong, saya harus sehat. Saya tidak bisa sakit. Nah, cuaca di Makassar juga kan tidak menentu. Saya radang, saya kena demam, saya pokoknya flu berat. Saya hanya jor-joran minum ini, minum ini propolis. Biasanya kalau leherku sudah kayak tersendak begitu, kalau radang, pasti saya minum obat. Nah, obat itu tidak boleh dikonsumsi sering-sering. Langsung sembuh sih, betul. Tapi sejak saya coba propolis, saya tidak pernah lagi sentuh obat-obat kimia. Saya hanya minum propolis dan jor-joran. Kalau ada yang tanya, berapa sih dosisnya propolis? Alah, minum saja. Yang jelasnya bisa menyembuhkan. Dan ini, saya sekeluarga, anak saya pun, kalau sakit, sekarang tidak cari saya. Hanya tanya, Mama, mana itu tetes-tetes yang biasa Mama kasih minum saya sebelum tidur dan pas bangun tidur. Teman saya, orang China, itu yang paling susah dimasuki teman-teman. Dia bilang, saya banyak MLM yang saya coba produknya mahal, tapi propolis ini saya akui. Dia bilang, bisa dengarkan? Setiap hari saya ketemu di tempat les anak saya, dia bilang, saya sudah tidak pernah flu. Padahal satu keluarga, 1 bulan itu ganti-gantian mereka masker. Ganti-gantian, karena ini produk, sejak tahu propolis, begitu anaknya juga yang tiap pagi bersin, anaknya juga yang tiap minggu, tiap bulan batuk, sampai mereka bolak-balik dokter, itu sembuh dengan propolis. Jadi manfaat propolis sangat luar biasa. Manfaat kalau dibahas sampai pagi tidak ada habisnya. Salah satunya membantu pengobatan luka. Jadi cuci pakai hygiene spray, semprot pakai hygiene spray, terus tetesi dengan propolis, setelah itu taburi dengan gamat. Itu luka pasti sembuh. Kalau ada yang bilang tidak sembuh lukanya, berarti dia tidak konsisten, tidak rutin membersihkan itu lukanya. Membantu memelihara daya tahan tubuh itu sudah pasti. Karena jangan tunggu sakit teman-teman baru minum propolis, jangan ya. Jadi bolehlah selang-seling selagi kita sakit. Membantu merawat gigi dan mulut. Sakit gigi, taburi ini propolis. Kenapa adik saya yang dari Australia itu percaya dengan propolis? Waktu datang kemarin, dia sempat sariawan. Dia nginap di rumah bapak saya, itu bapak saya kan konsumsi propolis. Jadi dia bilang coba propolis, tapi dia tidak percaya, mungkin karena dia sudah stres, bolak-balik obat apa yang cocok, dia coba-coba tetes propolis, dan katanya 2 kali saja dia tetes, sembuh. Akhirnya semua produk basuh dia bawa ke Australia. Padahal kemarin dia join Solitaire World Elite, itu produknya dia bilang jualkan Kak. Yang penting sudah ada titik saya. Sekarang dia cari semua produknya mana, karena saya mau bawa ke sana. Kemarin dia ketemu suaminya di Bali, dia bilang saya kasih minum suamiku, berapa dosisnya? Saya bilang enggak apa-apa, kalau orang luar negeri biar 1 botol kasih saja, karena tinggi besar. Nah, jadi dia bilang enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa, yang penting habiskan saja.
Jadi dia bawa semua itu produk basuh. Terus menjaga kesehatan kulit ya, karena ada antioksidan juga ya teman-teman, memiliki efek anti kanker. Berapa testimoni orang yang terkena kanker dan kemoterapi yang dulunya lemas, loyo, letih, itu sejak konsumsi propolis dia jadi segar bugar. Jadi untuk ada namanya paket coba-coba, kasih cobalah 1 botol. Ada member saya kasih coba, calon membernya 1 botol, cocok, akhirnya jadi member. Kan nggak rugi juga kalau 50.000 tetes. Kalau kita home sharing, tetes ini di semua gelas member yang ada air minum botol, teteskan saja, kan nggak rugi. Itulah enaknya bisnis modal 100.000. Nggak perlu kita takut untuk jadikan tester produk kita, teman-teman ya. Next. Oh iya, sekali lagi saya informasikan propolis itu teman-teman, kalau mau cepat berkhasiat, tetes langsung di bawah lidah. Jadi teteskan langsung di bawah lidah 5 tetes, itu jauh khasiatnya, jauh manfaatnya, lebih terbukti daripada kita langsung minum pakai air. Oke, jadi kita lanjut ya di Subasu Skincare. Nah, ini skincare. Saya terus terang, kalau ditanya, Ibu pakai ya skincare-nya basuh? Untuk saat ini saya tidak pakai. Karena apa? Muka saya memang sensitif. Tapi rangkaian produknya itu, semprotnya itu saya pakai. Dan ini kan sekarang sudah ada dijual. Night cream dan day cream. Nah, ini saya sementara coba. Ini saya sudah coba 3 hari. Dan syukur itu karena saya lihat muka saya tidak ada kenapa-napa. Maksudnya tidak ada alergi atau tidak ada reaksi yang membuat saya panik. Jadi saya coba. Tapi untuk serum, facial wash-nya dan tonernya saya sudah tidak berani beralih ke lain hati. Karena serumnya basuh itu yang orange itu saya cocok sekali. Jadi cocok sekali, saya tidak mau beralih lagi. Terus ini sebelum dan setelah make up kita semprot itu bagus sekali. Jadi kalau ada yang cocok, tapi saya teman-teman sebagai master stokis, ini produk skincare ini larisnya kebangetan. Saya kadang tidak mau order karena modalnya kan 300.000. Agak besar sih untuk nyetok banyak-banyak. Tapi karena permintaan yang luar biasa teman-teman, makanya saya selalu stok. 50 paket itu paling lama 2 minggu. Sampai saya bilang, oh berarti bagus walaupun saya tidak pakai ini barang. Nah, oke? Karena dia aman, legalitas BPOM. Kalau ada tadi beberapa member yang telepon saya, Bu, saya sudah order, tapi muka saya itu pakai ini tiba-tiba merah, tiba-tiba berjerawat. Saya bilang begini, Ibu sebelumnya pakai apa? Harus ditahu dulu riwayatnya. Oh, saya pakai produk ini. Begini, Bu, di dokter manapun, kalau kita mau pindah dari satu skincare ke skincare lain, itu ingat ya ilmunya teman-teman, harus diistirahatkan wajahnya dulu selama 1 minggu. Bebas, tidak ada pakai apapun. Baru kita lanjutkan. Nah, itu saya terapkan di member basuh yang pernah juga mengeluh begitu. Merah, perih, kayak kepiting rebus. Saya sarankan seperti itu. Dan sekarang orderan skincare-nya itu lancar karena dia bilang berkat saran yang saya kasih tahu seperti itu, dia bagus dan dia cocok. Jadi kalau ada yang mengeluh seperti itu, teman-teman jangan langsung di stop, jangan langsung dibuang, jangan langsung bilang tidak cocok. Istirahatkan selama 1 minggu. Oke, next. Nah, ini madu Royal Appetit. Yang ada anaknya susah makan, ini kan cara konsumsinya juga ini bagus teman-teman. Konsumsinya itu bisa diminum langsung sama anak-anak dan ini bisa dioles di roti. Bahkan kemarin di bulan puasa ada yang mencoba membuat ini dengan dicampur madu kurma. Nah, dia buat es buah pakai madu Royal Appetit. Dan ini testimoni juga. Kalau ini kan saya tidak bisa bicarakan pengalaman saya karena kebetulan saya juga nafsu makan sangat luar biasa gitu, jadi tidak perlu saya testimoni pribadi. Tapi member dan tim dan orderan itu luar biasa meledaknya. Karena apa? Khasiatnya luar biasa. Ada member saya ketemu dengan member di mobil, di angkutan umum. Jadi dia closing itu karena di angkutan umum itu dia ketemu dengan itu ibu, dia jual, dia promosikan, ada ini madu penambah nafsu makan. Dia tawari semua produk, dia masuk akalnya ini madu. Jadi ini madu dia berikan sama ponakannya, 1 minggu kemudian dia ketemu lagi di angkot. Jadi dia tanya, bilang, Bu, saya mau order lagi, kenapa? Keponakan saya itu 1 minggu lebih ini minum madu, berat badannya sudah naik 4 kilo, nafsu makannya sudah kembali. Nah, jadi kalau ada orang malas-malas makan, anjurkan saja ini madu Royal Appetit. Kalau kandungannya ini bagusnya teman-teman, karena kita jualan produk kesehatan dan kecantikan. Kalau ada yang tanya apa kandungannya itu,
Kita sebutkan saja apa kandungannya, manfaatnya apa. Kalau kita malas bicara, searching saja di Google. Itu bagusnya ada di Google, ada di YouTube. Jadi tidak perlu kita berbicara cuap-cuap manfaat produk kalau orang yang tidak terlalu butuh manfaat. Apalagi kalau orang pebisnis tidak perlu bicara manfaat produknya. Oke, next. Nah, ini Royal Gamat. Royal Gamat itu teman-teman, banyak orang-orang yang kenapa laris Basu, kenapa Basu melejit, salah satu produknya ya ini Gamat. Gamat ini bagus sekali untuk menghilangkan flek di wajah. Jadi ibu-ibu yang ada flek di wajahnya rutin saja minum. Ada juga member saya, leader saya di sini, dan dia sebentar membawakan testimoni, tapi dia bilang katanya testimoni Sansan yang dia akan bawakan. Dia juga tadi ketemu dengan saya, kembali dari Cina 2 minggu lebih ya saya baru ketemu. Dia kembali itu saya lihat sudah glowing. Dan ada juga member lain ketemu dengan dia bilang, bagus mukanya saya lihat. Iya, karena dia bilang dia rutin ini minum Gamat. Gamat kita itu murah teman-teman. Dan ini Gamat ini dari Taripang. Saya kemarin pergi ke pasar dengan suami saya kasih tunjuk, Papa ini Gamat yang dibuat dengan ini. Kalau kita beli ini, mau makan Gamat, ini harus kita konsumsi. Harus kita proses dulu sebelum menjadi Gamat yang bisa dimakan. Jadi bersyukur kita ada Royal Gamat yang sisa kita masukkan di mulut, minum air putih, selesai. Jadi ini manfaatnya teman-teman banyak sekali selain flek untuk perawatan luka. Anak saya bilang cantengan. Jadi itu kukunya sebelum selalu kembali cantengan sampai masuk kamar operasi, sampai dibius gara-gara perkara kuku. Saya bilang kenapa ini anak kukunya begini? Saya pelajari ternyata itu kuku cepat tumbuh. Jadi kuku luka belum kering, kuku yang tumbuh. Nah, saya kehilangan apa yang saya mau kasih. Sampai saya bilang saya coba propolis, saya coba taburi Gamat. Itu cuma 1 kali saya lakukan itu teman-teman. Sampai sekarang sudah berapa bulan tidak pernah lagi kukunya cantengan. Ketemu dengan teman-temannya yang lain, sembuh kukumu, sudah sembuh. Padahal dulu dia minder, punya kaki yang tidak busuk, tidak bau, bernanah, tapi berdarah biasa karena kukunya yang jadi lukanya kering, kukunya tumbuh. Kalau kemarin-kemarin sebelum sebelum luka kering, kuku sudah masuk lagi, jadi bernanah terus. Jadi intinya Royal Gamat ini selain bisa dikonsumsi, bisa ditaburi, dioles di luka-luka diabetes juga bagus sekali. Proteinnya tinggi teman-teman. Jadi bagus untuk proses penyembuhan luka. Dan dia ini sama dengan ada yang dijual di apotek itu namanya kapsul ikan gabus. Kapsul ikan gabus mempercepat proses penyembuhan luka. Dan harganya 240 dapat 30 tablet. Kalau ini 100.000 dapat 30 kapsul. Jadi sama ya teman-teman, manfaatnya pun sama. Oke, next. Ini lip serum. Kalau ini Magic Lip Serum ada kayaknya sama seperti yang di ada dulu merek lipstick yang begini, namanya kalau di Makassar itu orang bilang angin mamiri. Jadi dia kena angin, kena ini baru merah. Jadi kita lihatnya memang bening. Tapi pada saat kita oles, itu teman-teman luar biasa. Karena langsung membuat bibir kita menjadi pink-pink. Dan kalau kita rutin pakai, saya juga mulai pakai ini teman-teman. Karena banyak testimoni yang saya lihat, kalau dia pakai sebelum tidur, itu bagus. Jadi bibir yang pucat itu bisa menjadi perlahan, tapi pasti itu merona. Dan itu saya coba ini teman-temannya. Jadi kalau ada yang pertama kali pakai ini dan terasa berat, memang begitu. Tapi tunggu pada saat dia kering, itu dia akan ringan dan menyatu dengan warna bibirnya kita. Oke teman-teman, jadi kalau kita oles memang kayak agak dempul, memang kayak lengket begitu, tapi biarkan dia kering, ditiup angin sampai menyatu dengan bibir, pasti lebih ringan lagi. Jadi manfaatnya ini melembabkan bibir, mencerahkan warna bibir, memperkuat skin barrier, dan ringan dan tahan lama. Ringan pada saat kering ya. Jangan sampai baru dioles, berat, jangan. Oles saja, selesaikan saja dulu, baru tunggu dia kering. Oke, next. Next. Sudah habis kayaknya ya. Mas. Profil owner. Sudah habis teman-teman. Jadi kalau mau bahas manfaat produk, mau bahas apalagi tentang komposisinya produk itu sampai ketemu subuh tidak akan habis. Jadi solusinya adalah teman-teman yang sudah join member, pakailah semua produknya. Contoh seperti ini, kita sudah make up, sudah ini. Kalau mau glowing seperti sekarang teman-teman, semprot ini setelah kita make up. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat muka saya ini glowing, saya semprot ini teman-teman. Jadi saya tidak perawatan dokter lagi sama sekali sampai sudah 1 tahun lebih sejak saya dibasuh. Selain waktu tidak ada, bukan karena uang tidak
tidak ada ya teman-teman, waktu saya yang tidak ada, dan saya sudah menemukannya semua itu ada di Basu. Oke, jadi teman-teman sekali lagi jangan pernah mengeluh kalau mau sukses di Basu. Jangan pernah produk Basu baru satu kali dikonsumsi itu dijadikan alasan. Jangan pernah teman-teman, karena ya seperti itulah, kalau mau sukses harus keluar dari zona nyaman, harus mau berproses, harus mau nikmati semua prosesnya. Tidak ada yang instan teman-teman. Kalau mau yang instan, silahkan bisnis bodong, 4 bulan jatuh miskin. Oke? Oke teman-teman, jadi pelajari sebaik-baiknya bisnis yang kita join. Jadi kan judulnya ini mencari, menemukan bisnis yang tepat, multi level yang tepat. Multi level 10 tahun yang saya jalani, yang saya tekuni, yang saya ikuti, yang saya jadi korban, saya temukan hanya di Basu yang tepat. Yang pertama, ada harga. Tidak usah tanyakan kualitasnya, karena sudah ada di sini contoh yang bilang ada harga, menghilangkan mindset yang menyatakan ada harga, ada kualitas. Jadi harganya sudah terjangkau, bonusnya juga masuk di akal. Jadi kalau ada produk yang harganya 1.700.000 terus cuma alat, padahal sebenarnya itu harganya tidak seberapa, tapi bonus sponsornya yang luar biasa. Nah itu hati-hati, bisnis yang menawarkan bonus sponsor yang besar, hati-hati, pasti harga produknya itu jauh lebih mahal. Tadi saya prospek dan mudah-mudahan closing pemain dan leader besar di bisnis MLM yang 10 tahun yang lalu saya ikuti. Saya kasih tahu, saya jelaskan fast track light, saya kasih tahu bagaimana Ibu, di sana poin 1.000 kiri kanan, modal 2 juta dapat 50 juta. Saya bilang, oh, saya 1.600.000, 100 kiri kanan dapat 50 juta. Dan itu sudah saya klik. Kalau tidak percaya, lihat akun saya. Jadi terbukti ya teman-teman bahwasanya bisnis kita itu jauh-jauh dari maksudnya mau bersaing dengan bisnis yang lain itu jauh, karena kita sudah sempurna teman-teman dari segi sistem. Saya bandingkan tadi, saya tanya, saya pancing, Ibu di sana dapat 50 juta, saya hampir posisi diamond. Terus posisi diamond pencapaiannya apa Bu? 1.000 poin kiri kanan, 1 poin modal berapa? 1 poin modal 2,5 juta. Dapat berapa 1.000 kiri kanan? 50 juta. Di Basu 1,6, 100 kiri kanan 50 juta. Saya tidak bohong. Jadi teman-teman silahkan dipelajari pengalaman-pengalaman yang sudah saya sharing malam ini. Tujuannya adalah untuk membuka pemikiran teman-teman yang mungkin trauma dengan bisnis-bisnis sebelumnya, membuka pemikiran teman-teman. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan sampai ada yang tersinggung, pegawai, PNS, atau karyawan swasta, karena saya membahas tentang gaji. Saya hanya membandingkan teman-temannya, mau terima atau tidaknya kembali ke teman-teman lagi. Saya hanya bisa membagikan pengalaman saya secara real, tidak menambah dan tidak mengurangi. Oke teman-teman, sekali lagi saya minta maaf dan semoga bisa bermanfaat training Zoom kita BBP malam ini. Saya berterima kasih kepada manajemen, kepada Pak Bos Muhammad Daud karena sudah menawarkan saya untuk join. Ini penawaran yang sangat-sangat luar biasa yang membuat istilahnya saya kaget. Kok bisa? Tapi ya sekali lagi karena ada upline saya yang mengatakan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Oke teman-teman, terima kasih kepada founder kita Ko Irwan yang selalu walaupun kami jarang bersua, tapi ilmu-ilmunya selalu di-share ke top leader share ke kami dan tim-tim semua. Saya juga berterima kasih kepada tim-tim saya yang sudah sangat luar biasa. Karena tanpa beliau, tanpa mereka ini, saya tidak akan bisa berbicara seperti ini, saya tidak akan bisa mendapat 400 juta, saya tidak ada apa-apanya kalau mereka tidak ada. Dan saya percaya dan yakin mereka adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk saya. Jadi teman-teman tetap semangat, walaupun saya tiap hari cerewet di grup, tahan-tahan saja. Karena memang begitu. Kalau mau sukses harus ada orang cerewet di samping kita. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali sharingnya Bu Hasrawati. Terima kasih ya untuk sharingnya. Berikan tepuk tangan secara virtual dong yang meriah untuk Ibu Hasrawati. Ya, luar biasa sekali. Nah, pada malam hari ini seperti yang sudah di-share sebelumnya, memang di poster hari ini kan seharusnya memang Bapak owner kita ya, Bapak Haji Muhammad Daud yang mengisi untuk marketing plan, tapi ternyata tadi beliau mengabari kalau beliau berhalangan ya. Jadi untuk marketing plan malam ini akan diisi juga untuk leader kita, mitra kita yang juga tidak kalah luar biasa ya. Ini ada Bapak Suratno ya. Oke,
Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Hasra ya untuk sharingnya luar biasa sekali. Terima kasih Bu Hasra ya, sukses dan sehat selalu untuk Ibu Hasra ya. Oke, sampai Amin. jumpa. Terima kasih. Ibu. Iya, ya. Ya, oke, ya baik. Tadi kita sudah dengarkan sharing yang luar biasa ya dari Ibu Hasra ya, karena tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa untuk owner kita Bapak Haji Muhammad Daud berhalangan hari ini, maka untuk marketing plan sedikit akan disampaikan oleh leader kita Bapak Suratno Wijaya. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Bapak Suratno Wijaya. Halo, semangat pagi Pak Suratno Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Pagi Ya, biar Budian. semangat terus. Luar Ya. biasa, Budian. Jadi sebetulnya momen yang Bu Hasra tadi sampaikan begitu luar biasa. Kelihatan betul bahwa beliau adalah leader besar yang beliau menyampaikan dengan hatinya. Saya yakin beliau akan menjadi leader yang hebat nanti suatu saat di Basing. Luar biasa beliau. Oke, saya ditugaskan untuk menggantikan Bos Daud malam hari ini ya, Bu ya. Oh, oke, sebentar. Tadi yang disampaikan, tapi ini Pak Daud juga sudah hadir ya, coba. Tadi sih beliau sempat menyampaikan berhalangan ya, coba. Kita coba tanya dulu ya. Coba dikonfirmasi, Bu. Halo, Pak Daud. Halo, malam, Ya, Pak halo. Daud. Malam. Halo, oh sudah bisa ya Pak ya? Apa saya apa Pak Suratno nih enaknya? Bos Daud aja. Wah, luar biasa, Bos. Kita lagi menunggu teman-teman, ada hampir 600 orang, Bos. Pasti menunggu, Bos. Oh, Lanjut, 600 orang. Ya udah, nggak apa-apa ya. Oke, baik, berarti sudah bisa ya Pak ya? Ini kesebutan gelap banget ya. Saya perjalanan jauh dari Cina ya. Masih di Cina, Ibu. Oke, luar biasa Pak. Ya, karena saya Ya. ke Cina ini demi member-member Basu, Bu, mencari produk-produk yang terbaik buat Basu ke depannya. Oke, Nah. luar biasa ya. Jadi gimana kalau nih gitu- Pak Suratno, apa saya nih ngisi? Si Pak Bos. Suratno aja ya? Bosku, si Bos Oh, langsung, oke, si Pak Bos. Suratno Hah? bilang Pak Bos aja nih Langsung berarti. si Bos, langsung si Bos. Oke, berarti Pak Basu aku. ya, boleh. Oke, terima kasih Pak Suratno ya. Tadi Ada- sudah ada juga, hadir thank you. juga ya. Terima kasih Pak ya. Oke, thank you. Pagi. Ya. Oke, silakan Pak. Saya sambil share screen tadi ya punya Bapak ya. Oh iya iya iya. Di sini. Nah, profil Sebelumnya, Bapak. aku mau jelasin produk dulu ya Bu, oleh-oleh dari Cina yang saya dapat ya. Oh iya, Ya. silakan. Nah, kita ada terobosan produk terbaru ya. Ini seperti ini kotaknya. Ini bagus. Dan isinya 4. Nanti di dalamnya ini ada magnetnya ya, teman-teman. Nah, ada magnetnya. Nah, nanti di dalam ini dia ada 4 isi ulang. Nah, isi ulang seperti ini. Dana ya, Pan. Nanti dia ada kotak kecil kayak gini. Ya. Ya. Apa agak belum? Ya Pak. Saya lap dulu kameranya ya. Bentar ya. Mungkin cahayanya juga kali ya Pak ya, sama posisinya juga ya. Nah, terus kan Ya sudah Pak. Mungkin udah ditaruh lebih stabil saya sih. seperti ini bagus. Halo. Ambilnya ya teman-teman. Nah, isinya 4 ya. Terus botolnya seperti ini. Kedengaran nggak? Sudah. Kedengaran Tapi nggak, Bu? agak putus, Halo teman-teman, agak kedengaran nggak? putus-putus Pak. Halo. Halo, suaranya putus-putus.